4 dari Huang Hengfei bergabung dengan medan perang tanpa hambatan. Dengan bantuan tim Flying Spirit, tim Hammer langsung santai. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tim Magic Gun, jika patung batu dihilangkan, hanya tersisa 4, jika 9 tidak dapat bersaing dengan 4, lebih baik menemukan sepotong tahu dan membunuh mereka. Kalian terlalu optimis. Aku, Raja Troll bertanduk perak, bukanlah sesuatu yang bisa kalian kalahkan. Pemuda bertanduk dari ras iblis berteriak keras, dan tubuhnya membengkak dengan cepat, dari ketinggian lebih dari 2 meter menjadi 5 meter. Kekuatan sihir yang ganas itu seperti lautan badai, melonjak, dan cadangan kekuatan sihirnya lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada anggota tim senjata sihir lainnya. Bahkan Raja Patung Batu tidak sebaik dia dalam hal kekuatan sihir memesan. Apa, itu keluarga troll? Huang Hengfei menyipitkan matanya. Ras iblis adalah nama kolektif, yang terbagi menjadi banyak ras cabang, seperti ras bunga iblis, ras Warcraft, ras elang iblis, dan ras troll adalah ras yang sangat kuat di antara ras iblis. Ras troll secara alami kuat tak terhingga, alam yang sama. Troll benar-benar mampu melawan kerumunan dengan satu cadangan sihir bahkan lebih mencengangkan, lebih dari 10 kali lipat dari iblis di alam yang sama. Liu Tai, kita berdua bergabung. Huang Hengfei merasa bahwa dia bukan tandingan Raja Troll tanduk perak, dan berkata, itulah yang kumaksud. Senjata Liu Tai adalah gada, dan senjata Huang Hengfei adalah palu besar, keduanya adalah tipe dengan serangan yang sangat keras, dan mereka berdua yang bisa menghadapi Raja Troll tanduk perak. Namun, kekuatan Raja Troll tanduk perak jelas di luar imajinasi mereka, dengan 1 lawan 2, mereka masih menyerang lebih banyak dan lebih sedikit bertahan, dan kekuatan sihir yang kuat meledak, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Klan Troll, Ye Chen juga melihat situasi di sini. Kaisar Troll yang dia bunuh adalah dari klan Troll, dan kekuatan sihirnya sangat kuat, hampir tak ada habisnya, tanpa diduga, dia bertemu dengan klan Troll lain di sini. Hei, kamu tidak bisa memikirkannya. Terakhir kali, tim senjata ajaibku kehilangan 2 anggota, tapi kali ini, kami menambahkan pemain yang lebih kuat dari sebelumnya, terutama Raja Troll bertanduk perak, yang tidak jauh lebih lemah dariku. Dia sendirian, aku bisa mengandalkanmu. Patung batu Raja Surgawi mencibir. Selama kamu diselesaikan, tidak ada orang lain yang perlu khawatir. Ye Chen berkata dengan ringan. Haha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Meskipun tim senjata sihirku bukanlah tim terkuat di medan perang perburuan utama, dalam hal kekuatan pribadi, Raja Patung Batuku setidaknya bisa menduduki peringkat 3 besar. Kamu ingin memecahkan saya, idiot berbicara tentang mimpi. Patung Raja Batu tertawa pada awalnya, dan kemudian berkata dengan muram tapi pikiranku sama dengan milikmu. Setelah kamu dipecahkan, kami akan menghancurkan tim Flying Spirit dan Iron Hammer. Kalau dipikir-pikir, menghancurkan kedua tim pasti akan membawa banyak masalah bagi kita. Penghasilan besar. Pedang mutlak surga. Ye Chen tidak berbicara omong kosong dengan patung batu Raja Surgawi. Ketika muncul, itu adalah pedang Tianjue yang sangat kuat yang lebih kuat dari air dan api. Sangat kuat untuk menghancurkan pertahanan. Saya melihat cahaya pedang yang kabur langsung mengabaikan jarak antara kedua sisi, dan menebas keras patung batu sihir tubuh. Patung batu Raja Surgawi telah lama berjaga-jaga, dan menyilangkan tangannya untuk memblokir pedang. Dentang, percikan api berhamburan kemana-mana, dan kekuatan magis dari patung batu tubuh Raja Surgawi dipotong secara paksa, dan cahaya pedang yang tajam dilepaskan seperti bambu yang patah. Apa? Raja Patung Batu hanya merasakan lengannya bergetar hebat, dan tulangnya akan terbelah. Saat berikutnya, dia terbang terbalik, dan aliran darah keluar dari mulutnya. Raja Batu, kamu tidak lebih dari itu. Ye Chen mengikuti dari dekat, dan pedang Tianjue keluar lagi. Jangan remehkan aku. Patung batu itu meraung, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan aliran udara abu-abu putih yang luas. Aliran udara abu-abu putih ini terlihat sangat berat. Sepertinya satu sinar dapat menghancurkan puncak gunung. Ketika disemprotkan, menutupi dunia dan menenggelamkan Ye Chen. Peras, peras. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ye Chen berubah menjadi batu, berubah menjadi patung batu. Bakatku untuk membatu bisa membatu semuanya, mati. Raja Patung Batu memanfaatkan kesempatan itu dan meninju Ye Chen. Selama pukulan ini mengenai, tubuh Ye Chen akan hancur berkeping-keping. Naga putih menghancurkan dunia. Namun saat berikutnya, lapisan batu di permukaan kulit Ye Chen retak. Ternyata niat pedang pelindung tubuh Ye Chen mengisolasi kekuatan membatu, mencegahnya menyerang tubuh. Dengan ayunan pedang, Ye Chen menggunakan gerakan pedang yang baru dibuat Bailong Misi,
seekor naga putih menukik keluar dan membombardir tubuh patung batu Raja Surgawi. Bu. Suara ledakan tidak ada habisnya, dan naga putih yang dipadatkan dengan energi pedang sangat mematikan. Patung batu Raja Surgawi terbang ke udara setelah dipukul. Tidak hanya kekuatan magis pelindung tubuh yang runtuh, tetapi batu itu juga runtuh, lapisan pertahanan di permukaan kulit juga retak dan hancur. Naga putih berubah menjadi ki pedang putih yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu sepanjang retakan, dan menghancurkannya sepanjang jalan. Bagaimana? Patung batu Raja Surgawi mencoba yang terbaik untuk meledakkan kekuatan sihirnya, mencoba menangkal energi pedang putih yang menyerang tubuhnya, tetapi energi pedang putih itu 10 kali lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Membatu sendiri. Lagi pula, Raja Patung Batu bukanlah orang biasa. Pada saat kritis, dia menggunakan bakat membatu pada dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi patung batu. Saat berikutnya, patung batu itu hancur, dan segumpal daging terbang keluar. Bola daging itu adalah tubuh Raja Patung Batu. Sebagian darinya juga merupakan bagian yang belum terkikis oleh energi pedang. Bola berdaging membengkak, dan patung batu Raja Surgawi memadat kembali ke dalam tubuhnya. Itu benar-benar memusnahkan 10% dari kekuatan sihirku. Ini karena aku bereaksi dengan cepat, membatu diriku sendiri pada waktunya, dan menyerahkan tubuhku yang terkikis oleh energi pedang. Pupil patung batu raja menyusut sedikit, dan dia sangat takut pada Ye Chen. Meskipun aura pedang dari pendekar pedang biasa juga memiliki kemampuan untuk memusnahkan, tidak jelas, tetapi lebih ganas, aura pedang Ye Chen tidak hanya ganas dan luar biasa, tetapi juga meledak saat menghadapi rintangan, menghasilkan kekuatan pemusnahan. Jika dia menebak benar, jurus kali ini mengandung arti berlawanan dari air dan api. Membatu sendiri itu luar biasa. Ye Chen tidak bisa memahami efek Bailong Miesi dengan baik. Dibandingkan dengan kekejaman air dan api, Bailong Miesi telah memasuki alam mikrokosmik. Bahkan jejak energi pedang sangat menakutkan dan menyerang tubuh lawan. Itu akan menyebabkan kerusakan besar, tetapi kekejaman air dan api tidak bisa begitu detail. Kekuatan penghancurnya ada, tetapi detailnya jauh lebih buruk. Aku akui aku meremehkanmu, tapi itu saja. Patung batu Raja Surgawi menarik napas dalam-dalam, dan langsung memasuki alam tanpa pamrih. Lapisan perak muncul di permukaan kulit batu, dan pupilnya juga berubah menjadi perak. Ini adalah aplikasi tingkat dalam dari tubuh tanpa pamrih. Pada saat yang sama, satu set baju besi batu muncul di tubuhnya. Ini adalah aplikasi lanjutan dari bakat membatu baju besi membatu. Baju besi membatu tidak hanya dapat mengisolasi sebagian dari kerusakan. Itu juga bisa diserap, dan memiliki efek yang sama dengan tubuh roh tingkat 6. Memanggil. Memasuki alam tanpa pamrih, kecepatan Raja Patung Batu meningkat pesat, cahaya abu-abu perak menyala, dan dia mendatangi Ye Chen dalam sekejap, dan meninju dia. Pukulan ini. Kekuatan tinju tertahan, menyiratkan kekuatan membatu. Sekali dipukul, bisa membatu dari dalam keluar. Bukan masalah kecil, dan bahkan jika musuh dapat memblokirnya, itu masih akan terkorosi oleh kekuatan membatu. Tapi saat dia mendekati Ye Chen, kekuatan misterius menyebar di sekitar Ye Chen. Dia jelas merasa bahwa kecepatannya 10 kali lebih lambat, seolah-olah dia melakukan gerakan lambat. Perasaan itu sangat tidak nyaman, dan saya tidak bisa mengerahkan kekuatan saya. Medan berat yang misterius. Tidak berani lalai, patung batu Raja Surgawi merilis domain unik, domain Xuanzong. Domain Xuanzong mengandung gravitasi, dan gravitasi ini hanya 1/10 dari kurcaci putih biasa. Jika digantikan oleh Raja-Raja Langit pertama dan kedua di alam hidup dan mati, diperkirakan mereka akan dihancurkan sebagai segera setelah mereka memasuki domain Xuanzong. Itu dihancurkan, tidak ada tulang yang tersisa, dan tidak mungkin untuk melawan sama sekali, tetapi menghadapi domain pedang Sunai Ye Chen, itu hanya sedikit perlawanan. Mengambil kesempatan ini, Ye Chen mengayunkan 3 pedang berturut-turut, dan setiap pedang adalah naga putih yang menghancurkan dunia. Bum bum bum. Patung batu Raja Surgawi terbang terbalik, baju besi yang membatu di tubuhnya retak, dan energi pedang bertahan. Itu adalah kekuatan statis di luar angkasa, tidak heran itu sangat arogan. Patung batu Raja Surgawi sangat kesal. Jika Ye Chen tidak memiliki kekuatan statis ruang, dia pasti akan memakan lawan sampai mati, tapi sekarang dia tidak ada hubungannya dengan lawan. Dia tidak bisa mendekat untuk Ye Chen sama sekali, dan efek serangan jarak jauh bahkan lebih buruk. Siapa namamu? Mungkin kita bisa bekerja sama untuk sementara waktu. Selama tim Flying Spirit menyerah membantu tim Iron Hammer, aku bisa memberimu 500 juta yuan. Menurutnya, Ye Chen sangat kuat, dia pasti memiliki hak mutlak untuk berbicara di tim Failing. Batu 500.000 yuan. Mengapa?
Apakah kamu membawa batu purba bersamamu? Memasuki medan perang berburu, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kebanyakan orang tidak akan membawa barang-barang mereka, hanya cincin roh penyimpanan kosong. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, selama kamu berjanji, aku akan segera membayarmu, tetapi kamu harus menjauhkan anggota timmu dari tempat ini terlebih dahulu. 500.000 batu, tidakkah menurutmu itu sangat sedikit? Ye Chen mencibir. 500.000 batu tidak banyak, tetapi kamu harus jelas, meskipun kami terus bertarung, kami tidak boleh kalah. 500.000 batu itu sepenuhnya untukmu. Patung Raja Batu memutuskan untuk melumpuhkan Ye Chen terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan kekuatan tim untuk menghadapi lawan dalam satu gerakan. Jika ada yang ingin menyalahkannya, dia hanya bisa menyalahkan lawan karena terlalu rakus dan tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Belum tentu demikian. Selain itu, jika aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkan 500.000 batu primordial. Saat berbicara, 3 bunga dengan warna berbeda muncul di atas kepala Ye Chen. Begitu ketiga bunga ini muncul, energi Ye Chen langsung berlipat ganda, dan matanya bersinar terang. Sanhua mohon diri. Kekuatan bertarung berlipat ganda. Mati. Bailong Miesi yang sama, kali ini, lingkaran putih muncul di tubuh Bailong, hanya sekejap, itu mengenai tubuh patung batu Raja Surgawi. Ledakan. Ledakan keras meletus, dan patung batu Raja Langit tenggelam dalam cahaya putih. Ah! Sial! Raja Batu itu seperti binatang buas yang terperangkap, melambaikan tangannya dengan liar, menggambar jejak putih, dan cahaya putih memiliki bekas robekan. Roh primordial dikunci dan dibunuh. Mustahil bagi Ye Chen untuk memberikan patung batu Raja Surgawi kesempatan kedua, cahaya keemasan melintas di antara alisnya, dan lingkaran emas terbang keluar, terendam dalam cahaya putih. Tidak, patung batu Raja Surgawi menjerit, seolah-olah dia mengalami trauma parah. Cahaya dingin berkedip di matanya, dan Ye Chen menyerang lagi dengan naga putih yang menghancurkan dunia. Kali ini, naga putih benar-benar menghancurkan tubuh patung batu Raja Surgawi, dan suara pihak lain berhenti tiba-tiba. Apa? Kapten sudah mati. Tidak mungkin, bagaimana Kapten bisa mati? Dalam hal kekuatan pribadi, Kapten setidaknya bisa menempati peringkat teratas di medan perang perburuan utama. Bahkan jika Kapten kalah dari lawan, dia setidaknya harus melarikan diri. Begitu Raja Patung Batu itu mati, tim senjata ajaib lainnya panik. Karena Ye Chen dapat membunuh patung batu Raja Surgawi, dia pasti dapat membunuh salah satu dari mereka, dan celahnya bahkan lebih besar selain fakta bahwa kami kalah jumlah. Melarikan diri. Raja Troll Tanduk Perak adalah yang pertama melarikan diri, dia mengguncang Huang Hengfei dan Liu Tai dan melarikan diri ke kejauhan. Kemana harus pergi? Meskipun Raja Troll Tanduk Perak mengguncang Huang Hengfei dan Liu Tai, Ye Chen terus mengawasinya, dan jarak antara keduanya semakin dekat. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku jenius iblis, aku tidak bisa mati. Raja Troll bertanduk perak meraung marah, penuh ketakutan. Patung batu Raja Langit sudah mati, tidak menarik jika kamu tidak turun untuk menemaninya. Tiba-tiba, medan pedang menyelimuti lawan, dan Ye Chen pertama-tama memotong pertahanan lawan dengan pedang Tianjue. Segera, Bailong Miesi menebas di masa lalu, dan pedang itu tak terkalahkan. Aku tidak berdamai. Raja Troll bertanduk perak sedikit lebih lemah dari Raja Patung Batu di bawah upaya habis-habisan Ye Chen, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, dan dia langsung jatuh, dan cincin roh penyimpanannya ditangkap oleh Ye Chen. Ye Chen bahkan tidak melihat cincin roh penyimpanan pihak lain. Lipat kembali. Bahkan tanpa Ye Chen, 9 lawan 3, tim Flying Spirit dan Iron Hammer memiliki keunggulan absolut, dan yang pertama mati adalah King Hao Keye. Segera, ada Raja Tombak Iblis yang memegang tombak panjang, dan pada akhirnya, hanya Raja Iblis Penelan Langit yang tersisa. Bahkan jika kamu mati, aku akan menahanmu. Raja Iblis yang menelan sangat ganas. Menelan semua serangan dari 9 orang, dan kemudian meledak seketika. Ada ledakan, seperti ledakan bintang, dan cahaya dari ledakan diri Raja Iblis yang menelan langit menenggelamkan semua orang. Meskipun Ye Chen berada jauh, dia merasakan kekuatan mengerikan dari ledakan diri ini, dan tubuhnya terus mundur. Akhirnya, lampu ledakan diri redup, kecuali Ye Chen, 9 orang lainnya panik, dan beberapa orang yang dekat bahkan rusak oleh ledakan, dengan asap biru mengepul dari tubuh mereka. Orang ini benar-benar planet humanoid. Huang Hengfei bergumam. Terima kasih kepada tim Flying Spirit atas bantuan Anda. Saya, tim Iron Hammer, tidak akan pernah melupakan cinta ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas Anda. Tapi sekarang ada yang harus kita lakukan,
jadi ucapkan selamat tinggal. Liu Tai mengedipkan mata pada anggota tim Iron Hammer lainnya, dan bergegas keluar dengan deru. Selamat tinggal. 4 anggota tim Iron Hammer lainnya juga terbang keluar, kecepatan mereka mencapai batasnya. Apa yang terjadi dengan tim Iron Hammer? Tim Magic Gun hilang. Mengapa mereka berlari begitu cepat? Li Wei tercengang. Huang Hengfei tertawa dan berkata, dia takut kita akan mengambil semuanya sekaligus. Lagi pula, Ye Chen sangat kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Raja Patung Batu dan Raja Tanduk Perak Troll. Saya mengerti. Wei Dong tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memikirkan hal ini secara tiba-tiba, dan mau tidak mau menyesali kehati-hatian Liu Tai, mengatakan bahwa orang barbar sangat gugup, dan tampaknya bukan itu masalahnya. Mereka melakukan hal yang benar. Jika itu saya akan memimpin tim untuk segera pergi. Ye Chen tersenyum. Tidak ada yang suka nasibnya berada di tangan orang lain. Haha, Kapten, Ye Chen, tim All Demon Spear, kami sebenarnya mendapat 18.000 koin dewa. Sepertinya tim Iron Hammer hanya mendapat 2.000. Jika Anda memusnahkan sebuah tim, apakah Anda bekerja sama dengan tim lain atau hanya tim Anda sendiri, panen akan berlipat ganda. Ada 5 orang di tim senjata ajaib, 1 orang 1.000, 5 orang 5.000, dan 2 kali lipat adalah 20.000. Terima kasih kepada Ye Chen. Huang Hengfei tidak bisa tidak menyesali kekuatan Ye Chen. Dia juga lantai 6 menara Dewa Perang. Kekuatannya jauh lebih buruk daripada Ye Chen. Diperkirakan Ye Chen sudah memiliki kekuatan untuk melewati lantai 6 menara Dewa Perang. Ini tidak bisa bekerja tanpa semua orang. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengaktifkan tirai cahaya lencana. Ini menunjukkan bahwa total pendapatan adalah 18.540 koin dewa, dan kontribusinya sangat tinggi, yang sangat tinggi, mencapai 35, dan total kontribusinya kurang dari 50. Dengan kata lain, untuk 18.540 koin dewa, dia bisa mendapatkan sekitar 13.000 koin dewa, yang merupakan rejeki nomplok. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, pendapatan satu perburuan di tim junior tapi beberapa ratus koin dewa, 4 kali lipat setahun, hanya 1 atau 2.000. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen tampaknya telah melihat bahwa kekuatannya meningkat pesat, dengan begitu banyak koin ilahi, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Waktu di medan perang berburu tidak boleh lebih dari 1 minggu, dalam beberapa hari berikutnya, kelima Ye Chen berburu dan membunuh sejumlah besar serangga dewa, sehingga total pendapatan menjadi 19.500 koin dewa. Di penghujung hari terakhir, total pendapatan ditetapkan pada 20.000 koin ilahi, ditambah 10% dari hadiah tim, menjadi 22.000 koin ilahi, yang dapat digambarkan sebagai panen super bumper. Di pintu masuk menara berburu, 5 orang dari Ye Chen keluar. Haha, ayo pergi dan minum, ini sangat menyegarkan. Wajah Huang Hengfei memerah. Dalam perburuan ini, output Ye Chen adalah yang tertinggi di 36, dan outputnya adalah yang tertinggi kedua di 5. Menurut rasio saham, dia bisa mendapatkan 2.200 koin dewa, yang lebih dari tahunannya, pendapatan biasanya tinggi. Saya mengundang Anda untuk minum, 10 botol es dan api 9 surga per orang. Ye Chen mendapat total 15.840 koin ilahi, dan penghasilannya mendekati anggota senior. Sekarang giliranmu untuk mengobati, kamu adalah tiran lokal. Li Wei berkata sambil tersenyum. Setelah lama minum, kelima orang itu berpisah, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam perjalanan, Ye Chen bertemu Lu Wenxiu dan mendengar darinya bahwa Ah Jiu telah mencapai lantai 5 menara God of War dan menjadi anggota tim badai 3 hari yang lalu. Meskipun tim badai tidak sebaik Failing Team, itu juga merupakan tim junior di surga para dewa, kapten dari 6 tim teratas tidak jauh lebih lemah dari Huang Hengfei. Tampaknya keterampilan menembak Ah Jiu seharusnya mencapai sesuatu. Ye Chen sama sekali tidak terkejut dengan ini, hantu martial Dao Ah Jiu, dengan setiap martial Dao tambahan, kekuatannya akan meningkat banyak, dan potensinya sangat besar. Selama proses latihan, dia memperhatikan 1 lembar dan 1 relaksasi setelah 3 hari penuh istirahat. Ye Chen mulai berlatih. Hal pertama yang harus dipraktikkan adalah Bailong misi secara alami. Seni bela diri yang mengandung 2 macam makna esoteris dapat mencapai tingkat pedang Tianjue, tetapi sebenarnya telah mencapai batasnya. Jika Anda terus meningkatkan, tidak banyak ruang untuk perbaikan, tetapi Bailong Miesi berbeda. Bailong Miesi mengandung makna air dan api yang mendalam, air dan api berlawanan, jadi masih banyak ruang untuk perbaikan. Karena Ye Chen sudah menjadi anggota perantara,
dia hanya perlu membayar 70 koin ilahi untuk memasuki lantai 3 menara keterampilan bela diri untuk berlatih, yang 30 lebih sedikit dari anggota biasa. 4 hari berlalu, Ye Chen sekali lagi mengangkat Bailong Miesi ke tingkat yang lebih tinggi, hampir mencapai batas gerakan pedang air dan api yang mendalam. Anda harus tahu bahwa di lantai 3 menara seni bela diri, berlatih seni bela diri 100 kali lipat pengaruh dunia luar, dan 4 hari setara dengan 400 hari, yang lebih dari setahun. Adapun Ye Chen, efek lebih dari 1 tahun lebih kuat dari yang lain selama 2 atau 3 tahun. Bailong, hancurkan dunia. Dengan ayunan pedang, naga putih itu seperti naga yang menghancurkan dunia, kemanapun ia pergi, semuanya meledak dan musnah. Ini memiliki adegan kiamat yang sulit dimiliki oleh seni bela diri biasa. Akhirnya selesai. Menghembuskan napas dengan paksa, Ye Chen merasa lega. Miesi naga putih saat ini beberapa kali lebih kuat daripada 4 hari yang lalu, bahkan jika patung batu Raja Surgawi kembali dari kematian. Juga tidak mungkin untuk memblokir pedang ini, dan itu akan jatuh dalam sekejap. Pedang ini hampir merupakan batas dari seni bela diri tingkat 2. Adapun seni bela diri putaran kedua, itu adalah tingkat seni bela diri yang mendalam. Ini adalah seni bela diri Yizuan yang mengandung semacam makna yang mendalam. Ini berisi 2 jenis seni bela diri. Yang mengandung 3 jenis adalah seni bela diri 3 putaran. Dan seterusnya. Tentu saja, para pejuang bertarung di antara mereka sendiri. Ini bukan untuk mengatakan bahwa seni bela diri tingkat kedua pasti akan lebih baik daripada seni bela diri tingkat pertama, dan seni bela diri tingkat ketiga akan lebih baik daripada seni bela diri tingkat kedua. Itu terutama tergantung pada siapa yang menggunakannya. Misalnya, meskipun beberapa orang telah menciptakan seni bela diri tingkat kedua, perpaduan makna yang mendalam tidak memuaskan. Namun, dalam hal level, seni bela diri peringkat kedua secara alami jauh lebih baik daripada seni bela diri peringkat pertama, dan seni bela diri peringkat ketiga berkali-kali lebih baik daripada seni bela diri peringkat kedua, kecuali untuk kemuliaan yang tiba-tiba. Dalam seni bela diri tingkat 2, Bailong Miesi telah mencapai puncaknya, yang berkali-kali lebih kuat dari seni bela diri tingkat 2 biasa. Apakah perlu menciptakan seni bela diri tingkat 3 yang mengandung 3 makna mendalam? Ye Chen merenung. Tidak, fondasinya tidak cukup. Jika Anda dengan gegabah menciptakan seni bela diri tingkat ketiga, Anda hanya akan tersesat dan membuang waktu. Saat ini, hanya Bailong Miesi dan pedang Tianjue yang cukup untuk dilihat, dan seni bela diri tingkat 2 lainnya belum benar-benar dewasa. Lupakan saja, mari gunakan esensi menghancurkan niat pedang, dan buat lebih banyak gerakan pedang putaran kedua. Dengan Bailong Miesi dan pedang Tianjue, jurus pedang putaran kedua lainnya sebenarnya tidak berguna, tetapi mereka dapat mempersiapkan pembuatan jurus pedang 3 putaran. Dengan latar belakang yang kokoh, semuanya akan seperti bantuan dewa. Qiu Sui adalah yang pertama melakukan operasi, dan Ye Chen ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. 3 hari kemudian, jurus pedang mendalam Jin Sui yang baru dirilis, tetapi itu tidak lagi disebut air musim gugur, tetapi pembunuhan musim gugur. Musim gugur pada awalnya adalah pemandangan yang suram, dan musim gugur mewakili emas. Jadi Ye Chen menamakan jurus pedang ini musim gugur, bunuh. Pembunuhan musim gugur mengambil makna menghancurkan pedang sebagai esensinya, dan membawa makna pembunuhan musim gugur hingga batasnya. Dengan satu ayunan pedang, itu seperti kedatangan musim gugur. Semuanya pasti akan berakhir dan tidak dapat dibalik. Setelah musim gugur, akan ada musim dingin yang tak bernyawa. Seminggu kemudian, gerakan pedang peringkat kedua yang baru lahir. Kali ini adalah gerakan pedang mendalam api kayu mata air pembakaran api mengamuk. Musim semi melambangkan kayu, musim panas melambangkan api, dan amukan api yang membakar musim semi berarti musim panas mengubur musim semi. Api dibuat dengan kayu, dan apinya lebih kuat. Saat pedang dikeluarkan, pedang itu sangat ganas sehingga tidak bisa ditambahkan, meskipun pembunuhan semua hal di musim gugur hilang, rasanya suram, tetapi tampaknya lebih kejam dan kuat. Jika amukan api dan mata air yang membakar sudah cukup mendominasi, maka Ye Chen membutuhkan waktu 10 hari untuk membuat pedang Huolei Upanishad untuk memindahkan langit, guntur, dan api bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Guntur dan api memiliki kesamaan yang besar, keduanya dapat membakar segalanya, dan ketika keduanya menyatu, tidak ada yang akan dibakar, dan mereka juga memiliki atribut pemecah pertahanan yang kuat. Jika kamu terkena pedang ini, kamu akan abadi. Dalam hal perlindungan tubuh dan niat pedang, Ye Chen sendiri tidak ingin terkena pedang ini. Meskipun Ye Chen memiliki 7 misteri kesempurnaan,
beberapa misteri digabungkan menjadi satu, dan kekuatan yang ditampilkan tidak memuaskan. Gerakan pedang dua putaran terakhir adalah jurus pedang bayangan emas yang paling dalam, kematian Wanhua. Wanhua Daosheng mengandung arti emas dan arti bayangan. Di antara 7 arti sempurna, arti bayangan lebih lemah dari arti lainnya dalam hal serangan, sehingga tidak cocok untuk digabungkan dengan arti lainnya. Arti emas sangat tajam, yang menggantikan beberapa cacat dalam serangan itu. Kekuatan membunuh maut Wanhua sedikit lebih rendah dari gerakan pedang putaran kedua lainnya, tetapi dalam hal jangkauan kerusakan, itu jauh lebih besar, dan pedang itu dikirim. Ada ribuan lampu emas, dan sulit membedakan antara yang palsu dan yang asli. Tanpa disadari, 5 minggu kemudian, jurus pedang giliran kedua Ye Chen menjadi 6, yaitu Bailong Miesi, pedang Tianjue, dan pembunuhan musim gugur. Api yang mengamuk membakar musim semi, langit bergemuruh dan bumi menyala, dan Wanhua membunuh. Selain itu, jurus pedang bukanlah jurus pedang putaran kedua, tetapi memiliki kecemerlangan membuat ruang berhenti, total 7 pembunuhan bergerak. Meskipun tidak ada menara luar angkasa Upanishad, tapi ada menara waktu, dan kecemerlangan momen perlu ditingkatkan. Di antara 7 jurus pamungkas, Suna Brilliance masih yang terbaik, tetapi dibandingkan sebelumnya, itu bukan lagi yang tertinggi, setidaknya kekuatan penghancur dunia naga putih jauh lebih tinggi daripada Suna Brilliance, dan kekuatan pedang Tianjue tidak kalah dengan Suna Brilliance. Gerakan pembunuhan besar lainnya hanya sedikit lebih rendah, dan satu-satunya fungsi Suna Brilliance adalah efek statis ruang, ini adalah gerakan pembunuh super, sayang kehilangannya. Tetapi dibandingkan dengan gerakan membunuh lainnya, kecemerlangan instan memiliki potensi terbesar, tampaknya, kecemerlangan instan mengandung makna ruang yang mendalam, dan Ye Chen hanya memahami 70% dari makna ruang yang mendalam saat ini. Kalau bisa mencapai 80%, 90%, kekuatan Sudden Brilliance pasti akan meningkat 10 kali atau puluhan kali lipat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sudden Brilliance yang hanya berisi Space Profound Truth jauh lebih kuat daripada seni bela diri putaran kedua. Setara dengan Zuan seni bela diri. Namun, jelas bahwa rahasia ruang angkasa terlalu menentang surga. Tidak ada menara rahasia ruang angkasa di surga para dewa. Secara alami, tidak mungkin untuk secara langsung meningkatkan rahasia ruang angkasa. Kita hanya bisa mulai dari kemuliaan alam semesta. Momen. Sambil menyempurnakan kemuliaan momen, kita secara tidak langsung dapat memahaminya. Lihatlah makna ruang yang mendalam untuk mencapai 2 tujuan dengan satu batu. Untuk Time Tower, rasio waktunya bisa disesuaikan, total ada 2 lantai, 1 hari di lantai 1, 10 hari di luar, 1 hari di lantai 2, 100 hari di luar. Dibandingkan dengan menara seni bela diri, menara waktu tidak diragukan lagi jauh lebih maju. Lagi pula, menara seni bela diri hanya mempercepat kecepatan latihan seni bela diri, dan hanya meningkatkan seni bela diri, sedangkan menara waktu dapat menyesuaikan rasio waktu, dan kualitas aspek apapun dapat ditingkatkan. Biaya untuk lantai pertama menara waktu tidak terlalu tinggi, anggota biasa mendapat 30 koin dewa sehari, dan anggota perantara mendapat 21 koin sehari. Di lantai 2, harga meroket dimulai, anggota biasa menerima 500 koin ilahi sehari, dan anggota perantara menerima 350 koin sehari. Dalam 5 minggu dan 35 hari pertama, Ye Chen menghabiskan 2.450 koin ilahi, dan koin ilahi yang tersisa sekitar 14.000, yang cukup untuk bertahan di lantai 2 menara waktu selama lebih dari sebulan. Memikirkannya, setelah meninggalkan menara keterampilan bela diri, Ye Chen pergi ke menara waktu. Di lantai 2 menara waktu, Ye Chen terus melatih kecemerlangan momen, dan merasakan misteri ruang dengan tenang. Hari-hari berlalu, dan kemajuannya luar biasa dalam sekejap. 3 hari di lantai 2 menara waktu, yaitu 300 hari di luar, meskipun kekuatan kecemerlangan Suna hanya berlipat ganda, tetapi jangkauan pedang telah mencapai 5.000 kaki, semuanya akan diam. 10 hari di lantai 2 menara waktu, yaitu 1000 hari dari dunia luar, misteri spasial Ye Chen akhirnya dinaikkan menjadi 80% ranah. Kecemerlangan yang tiba-tiba, yang mengandung 80% dari makna ruang yang mendalam, sekali lagi berkembang dengan kecemerlangan yang mengalahkan gerakan pembunuhan lainnya, kekuatan pedangnya mencapai 100.000 kaki penuh, yaitu jarak 6 hingga 700 mil. Kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan, tiba-tiba kekuatannya meningkat 10 kali lipat, yang beberapa kali lebih kuat dari Bailong Miesi. Dulu, Instant Brilliance hanya bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Lagi pula, jarak 3.000 kaki agak kecil. Selama musuh berhati-hati dan menjaga jarak darinya, Instant Brilliance tidak akan banyak berguna, kecuali kecepatan lawan jauh lebih lambat dari miliknya melihat lawan dan saya dalam pertempuran jarak dekat,
itu berbeda sekarang, jarak 100.000 kaki tampaknya masih tidak terlalu besar, tetapi telah meningkat lebih dari satu sedikit. 15 hari memasuki lantai 2 menara waktu, Ye Chen melakukan upaya gigi untuk memperluas jangkauan kekuatan pedang yang cemerlang menjadi 150.000 zang, yang merupakan jarak 1.000 mil. Sudah hampir berakhir, dan itu hanya buang-buang waktu. Alih-alih membuang-buang waktu untuk meningkatkan kecemerlangan saat ini, Ye Chen berhenti berlatih. Lagi pula, baja yang baik harus digunakan pada bilahnya. Tidak peduli berapa banyak koin dewa yang ada, mereka tidak tahan dengan pemborosan seperti itu. Menara waktu butuh 15 hari, dan butuh 5 tahun, lebih dari 1.000 koin ilahi. Selanjutnya, Ye Chen memusatkan perhatian pada budidaya energi sejati. Di alam hidup dan mati, meskipun seni bela diri itu penting, itu tidak berarti itu dapat ditingkatkan dengan meningkatkan. Budidaya esensi sejati adalah hal yang paling penting. Meskipun kekuatan Ye Chen saat ini telah meningkat lebih dari beberapa kali, tetapi dia benar-benar menghadapi beberapa alam hidup dan mati yang kuat. Raja Surga ke-6 masih jauh di belakang. Tingkat ke-6 alam hidup dan mati ke alam hidup dan mati tingkat ke-7 adalah pos pemeriksaan yang sangat besar. Jika Anda ingin memasuki alam hidup dan mati tingkat ke-7, Anda harus memadatkan segel kaisar. Ada terlalu banyak orang-orang kuat di alam Chongtian, dan kekuatan mereka juga tidak seimbang dibandingkan dengan yang terbawah dan yang teratas, jaraknya pasti 10 kali lebih besar. Jika dikatakan bahwa raja-raja dari tingkat ke-6 hidup dan mati dibagi menjadi 3, 6, dan 9 peringkat, Ye Chen seperti 4 atau 5 peringkat, dan masih ada 1, 2, dan 3 peringkat di atasnya, dan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan meningkatkan kultivasi. Ye Chen saat ini hanya berada di tingkat ke-4 dari alam hidup dan mati. Begitu dia mencapai tingkat ke-5 dari alam hidup dan mati, dia secara alami akan melampaui peringkat ke-4 dan ke-5 dan memasuki peringkat pertama, kedua dan ketiga. Ini lebih dari sekadar menciptakan seni bela diri. Dalam keadaan normal, Ye Chen baru saja memasuki alam hidup dan mati tingkat ke-4, dan jika dia ingin menerobos ke alam hidup dan mati tingkat ke-5, itu akan memakan waktu setidaknya 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Untuk meletakkan fondasi yang sangat kokoh, itu tidak akan bisa dihancurkan. 20 tahun tidak banyak, ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman, dan hubungan dengan bakat tidak mutlak. Ini adalah proses menggiling batang besi menjadi jarum, dan itu adalah akumulasi fondasi. Untungnya, dengan menara waktu, Ye Chen dapat mengurangi waktu 100 kali lipat, 20 tahun dapat dikurangi menjadi 2 atau 3 bulan. Tentu saja, ini dia, dan masih ada celah di antara orang-orang. Ye Chen terlahir dengan keterbatasan di dunia roh sejati, jadi dia bisa mengejar dan mengejar. Itu tergantung pada fakta bahwa latar belakangnya meningkat terlalu cepat, menumpuk setiap hari, dan setiap hari adalah diri baru, orang lain tidak dapat melakukannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan perburuan kedua berakhir lagi. Perburuan ini, panennya tidak sebesar yang pertama kali, lagi pula, tidak mungkin untuk memusnahkan tim surga musuh setiap saat. Terkadang butuh sedikit keberuntungan, tapi itu tidak buruk. Total pendapatan dari perburuan kedua juga 7.000 koin ilahi, dan Ye Chen mendapat lebih dari setengahnya, yaitu 3.800 koin ilahi. Dalam perburuan ketiga, tim roh terbang menciptakan keajaiban lain dan benar-benar memusnahkan tim lain dari surga Dewa Iblis, tim setan laut. Total pendapatan lebih dari yang pertama kali, mencapai 240.000, dan Ye Chen mendapat 17.000 penuh, dihitung, Ye Chen mendapat hampir 40.000 koin di medan berburu, dan dia hanya melakukannya 3 kali berburu. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak koin ilahi yang ada. Di tangan Ye Chen penuh dengan cahaya bulan. Tidak mungkin, menara waktu menghabiskan terlalu banyak koin dewa, itu hanyalah jurang maut, lantai 2 menara waktu. Anggota perantara menerima 350 koin dewa sehari, dan 10.500 koin sebulan. Ye Chen hanya bisa tinggal di lantai 2 menara waktu selama sekitar 1 bulan setiap kali dia memanen. Ye Chen, terima kasih telah memilih bergabung dengan tim Feiling, terima kasih. Huang Hengfei sangat emosional dan menyesal. Dia sangat berharap Ye Chen dapat terus bertahan di tim Feiling. Dengan tim Feiling Ye Chen, total pendapatan 3 kali lipat telah melebihi 50.000, yang tidak terbayangkan. Lumayan untuk mengetahui bahwa tim junior bisa mendapatkan 2.000 sekaligus, 3 kali hanya 6.000, selisihnya tidak bisa dihitung. Tapi tidak mungkin, Ye Chen adalah anggota perantara, dia harus pergi ke tempat berburu perantara, tentu saja, Huang Hengfei juga dengan tulus mendoakan Ye Chen, tinggal di tim Feiling hanyalah hambatan bagi Ye Chen, dia memiliki jangkauan yang lebih luas, tahap, dan bisa mendapatkan lebih banyak untuk koin ilahi,
tim roh terbang hanyalah titik awalnya, bukan titik akhirnya. Tanpamu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan Leng Feifei tidak jauh lebih buruk dariku. Dengan dia, tim Feiling akan mendominasi tempat berburu utama suatu hari nanti. Leng Feifei masuk ke lantai 5 Menara Dewa Perang sebulan yang lalu. Setelah koneksi Ye Chen, Leng Feifei bergabung dengan tim Feiling untuk menutupi kekurangan anggota. Dari sudut pandang Ye Chen, Leng Feifei memang sangat kuat dan memiliki potensi besar kuat, mungkin dia tidak pandai dalam misteri luar angkasa, tidak dapat membantu tim Feiling mendapatkan koin dewa dalam jumlah besar, dan kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya koin dewa, Leng Feifan pasti akan tumbuh lebih kuat di masa depan kemajuan amplitudo. Hehe, tentu saja kami percaya pada Leng Feifan, dia juga seorang jenius yang langka di surga dewa. Penambahan Leng Feifei membuat Huang Hengfei dan yang lainnya sangat bahagia, dan sedikit banyak menebus beberapa penyesalan. Di jalan kecil di surga, Leng Feifei berjalan sendirian. Sebelum bergabung dengan tim Feiling, dia mempertimbangkan banyak hal, tetapi akhirnya setuju. Dia tidak takut dibandingkan dengan Ye Chen. Seorang pendekar pedang bisa kalah, tetapi dia tidak boleh takut, karena pendekar pedang adalah pria pemberani, dan pria pemberani tidak memiliki rasa takut. Hotel Surga Tuhan. Selamat datang di tim Frost. Huang Fuyu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ye Chen. Ini kehormatan saya. Ye Chen melihat ke arah Huang Fuyu dan yang lainnya, dan berkata perlahan, apakah kamu kehilangan satu orang? Tim tingkat menengah penuh dengan 6 orang, dan sekarang tim Frost hanya memiliki 4 orang, awalnya 5 orang, tentu saja, dengan Ye Chen, ada 5 orang. Hou Lei, wakil kapten tim Frost, berkata dengan suara yang dalam, ada begitu banyak tim kuat di bidang perburuan tingkat menengah. Kecuali beberapa tim, tidak ada tim yang dapat menjamin mundur dengan aman. Terakhir kali kami berburu, kami bertemu dengan tim Warcraft. Karena kami kalah jumlah, kami dikalahkan. Mereka membunuh 2, dan tentu saja kami membunuh salah satu dari mereka. Tim Warcraft adalah salah satu tim perantara di Demon God Paradise, semuanya terdiri dari Warcraft. Ye Chen, kudengar kamu masuk ke lantai 7 Menara Dewa Perang. Anggota tim Frost Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen mengangguk. Setelah perburuan pertama, dia menerobos ke lantai 7 Menara Dewa Perang, tetapi masih ada jarak dari lantai 8 Menara Dewa Perang. Semakin tinggi jumlah lantai Dewa Perang menara, semakin sulit tantangannya, itu berlalu dalam sekejap, dan tingkat kesulitan lantai 7 meningkat hampir 10 kali lipat, agak sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Luar biasa, sudah hampir 100 tahun sejak saya datang ke surga dewa, dan saya masih tinggal di lantai 7 Menara Dewa Perang. Setelah mendapatkan jawaban Ye Chen, Su Xiao sangat mengaguminya. Dia belum pernah melihat seseorang yang meningkat begitu cepat sebelumnya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Ye Chen masuk ke lantai 7 Menara God of War. Sedikit keberuntungan di sana. Ye Chen tidak sederhana, kemajuannya bisa begitu cepat, berkat misteri luar angkasa. Tanpa misteri luar angkasa, prestasinya tidak akan begitu cemerlang. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dikatakan bahwa di tempat berburu junior, dengan tim Flying Spirit Anda, banyak tim yang terintimidasi olehnya. Saya pikir tidak akan ada yang palsu. Huang Fuyu senang dia telah memesan Ye Chen sebelumnya. Meskipun tim dari medan perang berburu utama tidak sebanyak yang ada di medan perang berburu menengah, mereka masih cukup sedikit. Tim Roh menjadi salah satu raja utama berburu medan perang, mereka berburu 3 kali, memusnahkan tim musuh 2 kali, dan membunuh 3 orang dalam satu waktu. Pencapaian semacam ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai luar biasa, tetapi cemerlang. Ayolah, semoga perburuan pertama kita berhasil. Huang Fuyu mengambil gelas anggur. Kuharap perburuan ini bisa menghasilkan koin dewa yang cukup. Dalam 1,5 bulan, Ye Chen menghabiskan semua koin dewa, dapat dikatakan bahwa dia mendapat banyak uang dan menghabiskan banyak uang. Menurutnya menara waktu benar-benar tidak dapat diakses oleh orang biasa, terutama lantai 2. Ye Chen hanya bisa menggantungkan harapannya pada medan perang berburu menengah. Medan perang perburuan menengah, perburuan individu, membunuh musuh adalah 1000 koin ilahi, perburuan tim, membunuh musuh adalah 12.000 koin ilahi, jika seluruh tim musuh musnah, itu adalah 288.000, tentu saja, ini pada dasarnya tidak mungkin. Semakin kuat kekuatan, semakin sulit untuk membunuh. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda dapat melarikan diri. Di medan perang berburu tingkat menengah, rata-rata, setiap 5 tahun, sebuah tim akan benar-benar musnah. Kekuatan Ye Chen dalam tim beku,
mereka hanya biasa, dan mereka tidak sebaik Huang Fuyu dan Wakil Kapten Hou Lei, tentu saja, tidak mungkin membantu mereka memusnahkan tim musuh. Namun, bahkan jika Anda membunuh 2 atau 3 musuh, hadiahnya besar. Selain konfrontasi antar tim, di medan perang berburu tingkat menengah, hadiah dari membunuh serangga dewa juga cukup besar. Satu serangga dewa sama dengan 200 koin ilahi. Waktu berlalu dengan cepat, dan tim Frost Ye Chen memasuki menara berburu. Jumlah mereka telah ditambah menjadi 6, dan mereka sepenuhnya siap. 7 hari kemudian, ke-6 berjalan keluar dari menara berburu tanpa cedera. Kali ini, tim World of Warcraft akhirnya membayar harga. Ye Chen, berkat kemampuan statis spasialmu, jika tidak, kita mungkin kehilangan 1 atau 2 orang, dan tidak ada cara untuk mendapatkan begitu banyak koin dewa. Ke-6 orang itu dalam suasana hati yang baik, meskipun mereka gagal memusnahkan tim Warcraft sepenuhnya, mereka membunuh 3 anggota tim Warcraft, ini tidak terbayangkan. Meskipun kekuatan Ye Chen berada di lantai 7 menara Dewa Perang, tidak sebagus Kapten Huang Fuyu dan Wakil Kapten Hou Lei, tetapi pengaruhnya terhadap tim sangat besar, bahkan melebihi Kapten Huang Fuyu. Domain pedang instannya dapat membantu yang lain membunuh lawan dengan cepat, yang merupakan kekuatan tempur serba bisa. Dalam hal ini, keraguan Hou Lei dan Su Xiao menghilang. Sebelum itu, mereka benar-benar khawatir bahwa Ye Chen tidak akan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras dari medan perang berburu perantara, tetapi mereka terlalu khawatir. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dalam perburuan ini, kontribusinya masih yang pertama berjumlah 20, Huang Fuyu 15, Hou Lei 13, 3 lainnya dijumlahkan menjadi 12, dan total kontribusinya adalah 60. Adapun total pendapatan kali ini mencapai 72.600 koin dewa, membunuh 3 musuh adalah 36.000 koin dewa, membunuh 150 serangga dewa adalah 30.000 koin dewa, ditambah 10% hadiah tim adalah 72.600. Menurut alokasi upaya, Ye Chen mendapat 24.200 koin ilahi, yang tampaknya hanya 30% hingga 40% lebih banyak daripada di medan perang berburu utama, tetapi di medan perang berburu utama, Ye Chen tidak dapat sepenuhnya memusnahkan tim musuh setiap saat, misalnya, dalam perburuan kedua tim Failing. Total pendapatan hanya 7.000 koin dewa. Medan perang berburu tingkat menengah jauh lebih stabil, mungkin ada lebih banyak keberuntungan kali ini, tetapi tidak peduli seberapa buruk keberuntungannya, panen dari satu perburuan setidaknya harus lebih dari 5.000, karena sana SWOT domain milik Ye Chen adalah musuh bebuyutannya, para dewa dan serangga Anda dapat menganggap serangga sebagai sumber pendapatan terbesar, yang lebih terjangkau daripada membunuh musuh. Jika tidak ada Ye Chen, total pendapatan diperkirakan paling banyak 20.000 koin dewa, karena di medan perang berburu, sangat sedikit tim yang akan terjerat serangga dewa. Sekarang hampir 90% pasti mencapai surga kelima hidup dan mati. Di lantai 2 menara waktu, Ye Chen membuka matanya dan perlahan menghembuskan nafas. Dihitung dengan waktu dunia luar, pada tahun lalu, Ye Chen tinggal di lantai 2 menara waktu selama lebih dari 3 bulan, diubah menjadi waktu di lantai 2 menara waktu, sekitar 30 tahun, yang merupakan waktu yang sangat lama mengetahui usia Ye Chen sendiri, dia baru berusia awal 40-an, dan dia baru berada di dunia ini selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja, 30 tahun bukanlah waktu yang lama untuk menembus tingkat kelima hidup dan mati. Adapun mengapa beberapa jenius yang tidak beberapa tahun lebih tua dari Ye Chen dapat menembus ke tingkat kelima hidup dan mati begitu cepat, ada beberapa alasan. Mereka tidak memilih untuk bertarung dengan mantap, mereka mulai mencapai alam dengan kepastian lebih dari 50%. Yang kedua adalah bahwa ada beberapa harta yang sangat berharga di langit berbintang alam semesta, dan harta berharga ini dapat meningkatkan peluang untuk menerobos. Biasanya, para jenius di puncak piramida jarang bersemangat untuk menembus alam, mereka lebih memperhatikan yayasan daripada orang lain, bagi mereka, yayasan sama dengan masa depan. Ye Chen, bermainlah denganku. Di lapangan petir, Huang Fuyu tidak terkalahkan, dan lebih dari 10 orang telah kalah darinya, Wakil Kapten Hou Lei tidak dapat menahan pengebomannya yang tepat. Itu benar, itu pengeboman presisi. Ini baik. Ye Chen pergi ke panggung. Kamu melayani dulu. Huang Fu mengulurkan tangannya dan berkata. Mengangguk, Ye Chen memegang bola Thunderbolt di tangan kirinya, memutarnya dengan keras, dan melemparkannya tinggi-tinggi. Dengan ledakan, cahaya kuning keluar, dan bola api muncul di permukaan. Nyala api sangat padat dan menempel di permukaan bola Thunderbolt, membuat bola Thunderbolt terlihat seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Matahari berputar. Hei, matahari memutar bola.
Sun Spinball lebih dari 10 kali lebih kuat dari spinball biasa, dan orang biasa tidak bisa menangkapnya sama sekali. Pusat gravitasi tubuh diturunkan, dan Huang Fuyu memegang batang besi di tangan kanannya dan menariknya ke atas. Petir pertama kali terbang dalam bentuk parabola. Lalu gemetar hebat. Itu berubah menjadi bayangan bola yang tak terhitung jumlahnya dan memercikkannya, dikatakan ditaburi, tetapi sebenarnya itu sangat cepat, seperti sinar laser. Sang Dewi menyebarkan bunga tajam. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen Sang memainkan Thunderbolt dengan Huang Fuyu. Keterampilan lawan sangat mencengangkan. Sapuan yang tampaknya biasa berisi lusinan perubahan kekuatan. Itu jurus unik Kapten, bunga hamburan gadis surgawi. Thunderball sangat populer di Goddess Paradise. Selain bola dasar seperti bola spin, bola instan, bola eksplosif, bola kecepatan, anggota yang kuat memiliki keterampilan unik mereka sendiri. Seperti Tianfei Sanhua milik Huang Fuyu adalah keterampilan unik yang terkenal. Panggilan. Dia menghembuskan napas berat. Mata Ye Chen meledak dengan cahaya ilahi yang membuat tidak mungkin untuk melihat secara langsung, dan kecepatan bayangan bola yang tak terhitung jumlahnya tampaknya melambat, dan lintasan mereka secara bertahap menjadi jelas. Menemukannya. Thunderbolt asli berkedip dan mengubah posisinya dari waktu ke waktu, tetapi Ye Chen dengan cepat menangkap lintasannya, dan sebelum posisinya berubah, dia menggeseknya dengan tongkat. Ledakan. Suara ledakan aliran udara yang meluas terdengar, dan petir yang terbang menuju Huang Fuyu dengan kecepatan tinggi semakin besar dan besar. Dari seukuran kepalan tangan hingga seukuran tengkorak. Kemudian menjadi seukuran rumah dan meledak ke arah Huang Fuyu. Langkah bagus. Mata Huang Fuyu berbinar. Dia bisa melihat bahwa itu bukan Thunderball yang tumbuh lebih besar, tetapi posisinya yang terus berubah. Karena perubahan posisi begitu terkonsentrasi, itu memberi orang ilusi bahwa gerakan ini sulit untuk diblokir. Hanya ada bayangan-bayangan. Thunderball di luar, dan Thunderball yang asli ada di dalam mengubah posisi, tidak bisa dilihat dari luar, dan sulit untuk merasakan kekuatan jiwa. Langkah unik Ye Chen bola raksasa. Saat bola semakin besar, tongkat besi saya juga akan semakin besar. Huang Fuyu menjerit pelan, memegang batang besi dengan kedua tangan, dan mengayunkannya dengan keras. Saat dia mengayunkan tongkat, batang besi itu melebar dengan cepat, mencapai diameter 5 meter dan panjang lebih dari 20 meter. Jika Anda perhatikan hati-hati, Anda dapat menemukan bahwa batang besi besar ini tidak terhitung jumlahnya kombinasi batang besi kecil, prinsipnya mirip dengan bola raksasa Ye Chen. Ledakan. Tanpa ketegangan, Thunderball melakukan serangan balik. Kapten, hati-hati. Huang Fuyu mampu memukul bola raksasa itu kembali, sesuai harapan Ye Chen, memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan batang besi dengan tangan kanannya, tubuh Ye Chen berputar setengah lingkaran, dan memukul bola petir itu dengan keras. Kali ini masih berupa bola raksasa, namun bola raksasa ini berputar dengan kecepatan tinggi. Ini seperti versi bola berputar yang diperbesar. Triknya bola spin raksasa. Huang Fuyu menggelengkan kepalanya, sudah sangat sulit untuk memukul balik bola raksasa itu, apalagi bola raksasa yang berputar, dia yakin bahwa meskipun dia bisa menangkap bola ini, bola Thunderbolt akan kehilangan kendali dan terbang berputar-putar, tidak bisa mengenai Go, kepada Ye Chen. Dentur. Saat bola mendarat, itu seperti bunga mekar, bayangan bola yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan lintasannya selalu berubah tanpa aturan apapun. Itu terlalu kuat. Aku tidak bisa melihat lintasan bunga bidadari Huang Fuyu yang berserakan. Bola raksasa Ye Chen bahkan lebih kuat. Dia baru berada di surga dewa selama 2 tahun. Tanpa diduga, dia sudah memiliki jurus uniknya sendiri, dan dia menggunakan jurus unik ini untuk mengalahkan Huang Fuyu. Huang Fuyu jelas seorang selebriti di surga para dewa. Bagaimanapun, dia telah mencapai lantai 8 menara dewa perang, dan dia adalah wanita cantik. Adapun orang yang masuk ke lantai 9 menara dewa perang, dia adalah orang terkenal. Dia yang menerobos ke lantai 7 menara God of War sudah menjadi salah satu tokoh berpengaruh. Hampir semua orang mengenalnya. Alasan utamanya adalah kecepatan kemajuannya terlalu menakutkan. Ketika dia pertama kali datang kekuatannya terlalu kuat, 4 lantai. Ye Chen, dengan bakatmu, ada kemungkinan besar untuk menjadi kaisar perang. Huang Fuyu berkata dengan emosi. Kaisar perang. Di auditorium, ketika semua orang mendengar kata-kata Huang Fuyu, mereka tidak bisa menahan keterkejutan, dan segera mulai berdiskusi. Hanya ada 3 kaisar perang di surga dewa, bisakah Ye Chen menjadi yang keempat? Itu benar-benar mungkin. Pikirkanlah, dalam 500 tahun terakhir, berapa kali pendatang baru memasuki lantai 4 menara dewa perang? Hanya ada segelintir dari mereka. Selain itu,
Dalam hal kecepatan kemajuan, Ye Chen benar-benar tak tertandingi. Misalnya, nomor 1 dalam 500 tahun, bukan, nomor 1 dalam ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Jadi, memang, setelah beberapa diskusi, semua orang menemukan bahwa Ye Chen memang kemungkinan besar akan menjadi kaisar perang. Kaisar perang. Ye Chen mengangkat alisnya sedikit. Menembus lantai 9 menara Dewa Perang adalah kekuatan kaisar semu, yang disebut distrik semu berarti kekuatan yang dekat dengan raja, yang tak terkalahkan di bawah raja. Menembus lantai 10 menara Dewa Perang adalah kekuatan kaisar perang. Zandi bukanlah gelar, melainkan istilah kolektif, artinya kekuatan bisa disebut kaisar, sejauh ini hanya ada 3 Zandi di surga dewa. Sangat sulit untuk menjadi kaisar perang. Ada 10 lantai di menara Dewa Perang, dan setiap lantai lebih sulit untuk ditembus. Setiap kali Anda menembus level di tahap awal, kekuatan Anda akan meningkat beberapa kali lipat belum lagi Kaisar San, bahkan Kaisar Semu, tidak semua orang bisa mencapainya, hanya ada lebih dari 30 Kaisar Semu di surga para dewa. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perburuan kedua Ye Chen setelah bergabung dengan tim Frost dimulai. Di medan perang berburu tingkat menengah, tim Frost menghadapi musuh yang kuat tim angin jahat dari surga dewa jahat. Anggota surga Tulhus semuanya adalah roh jahat, meskipun kekuatan tempur rata-rata roh jahat tidak sebaik iblis dan yaksa. Dalam hal keanehan, roh jahat dapat dikatakan sebagai pemimpin. 6 lawan 6, tim Frost dan tim angin jahat bertarung. Lawan Huang Fuyu adalah Raja Xiefeng, kapten tim Xiefeng. Xiefeng Wang sangat cepat, dan gerakannya seperti hantu. Senjatanya adalah 2 pedang, 1 panjang dan 1 pendek. Dia menggunakan 2 pedang berbeda untuk menyerang Huang Fuyu. Ice Emperor Slash. Huang Fuyu saat ini benar-benar berbeda dari Huang Fuyu biasanya, rambutnya sangat panjang, memanjang hingga pergelangan kaki seperti air terjun, mata hitamnya telah berubah menjadi emas murni tanpa kotoran, cahaya keemasan samar muncul di luar, dan cahaya keemasan kental di belakang kepalanya, berubah menjadi lingkaran emas. Keadaan tanpa pamrih tertinggi Kaisar tanpa pamrih. Kartu menghapus, pisau tangan menebas, dan cahaya berbentuk busur biru es memotong ke arah Raja Xiefeng. Apa? Kamu telah mencapai keadaan tanpa pamrih tertinggi. Raja Angin Jahat terkejut. Dia juga memiliki kekuatan lantai 8 menara Dewa Perang. Kekuatannya masih bervariasi. Beberapa orang gagal setelah menahan beberapa napas di lantai 8 menara Dewa Perang. Itu lantai 8 menara, celah di antara mereka harus dijelaskan dalam kelipatan. Dia, Raja Xiefeng, menerobos ke lantai 8 menara Dewa Perang sangat awal, dan dia adalah pemimpin pada tahap ini. Tanpa diduga, Huang Fuyu tampaknya jauh lebih kuat darinya, dan dia telah menembus ke alam tertinggi tanpa pamrih, kaisar tanpa pamrih kaisar. Angin menderu. Memegang pedang pendek di satu tangan dan pedang panjang di tangan lainnya, Raja Xiefeng memutar tangannya dengan kuat, dan 2 aura pedang berbentuk busur, 1 panjang dan 1 pendek, terjerat bersama, berubah menjadi tornado aura pedang yang suram, menghadap cahaya pisau busur es biru. Tapi saat berikutnya, tornado pedang Qi membeku menjadi kerucut es spiral. Lawan Ye Chen adalah Raja Huanyin yang ahli dalam ilusi. Nak, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Ini adalah kemalanganmu dan keberuntunganmu yang besar untuk bertemu denganku, Raja Huanyin. Huanyin King Chengzu ada di dadanya, dan matanya bersinar redup. Menghadapi Raja Huanyin yang percaya diri, Ye Chen pertama-tama melepaskan medan pedang yang kuat, dan segera meledakkan kepala Raja Huanyin dengan kunci jiwa. Apa? Raja Huanyin yang ceroboh mengalami sakit kepala, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang di lautan jiwa, mereka terfragmentasi, bagaimana dia bisa menggunakan ilusi. Tiba-tiba brilian. Tanpa jeda, Ye Chen menikam Raja Huanyin dengan pedang. Raja Huanyin, yang jiwanya trauma dan tubuhnya ditekan oleh domain pedang, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang Longkuan menusuk ke arahnya, ingin berjuang, seolah terjebak dalam rawa, dengan cepat, dia menemukan bahwa kekuatan keheningan spasial yang lebih kuat menyelimutinya, dan bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Tidak, Raja Huanyin hanya punya waktu untuk mengaum, dan kepalanya ditusuk oleh pedang Longkuan. Ledakan. Saat berikutnya, Raja Huanyin meledak dengan keras seperti bintang, berubah menjadi cahaya terang dan menghilang. Dengan sekali serang, Raja Huanyin tewas. Su Xiao, aku akan membantumu. Setelah memecahkan Raja Huanyin, Ye Chen mengunci sasarannya pada lawan Su Xiao. Ini baik. Kekuatan Su Xiao adalah yang terlemah di tim Frost, dan situasinya genting. Wajahnya yang cantik dipenuhi keringat, ketika dia melihat Ye Chen mendekat, dia terlihat bahagia. Tidak, dia membunuh Raja Huanyin. Kenapa begitu cepat?
Lawan Su Xiao adalah Raja Tinju Jahat. Raja Tinju Jahat sangat kuat. Ketika dia melihat Ye Chen datang, dia terkejut. Meskipun Raja Huanyin sedikit lebih lemah darinya, dia tidak jauh lebih lemah, dan Raja Huanyin mahir dalam ilusi dalam pertarungan hidup dan mati, dia mungkin bukan lawan. Kapten, Raja Huanyin sudah mati, haruskah kita mundur dulu? Raja Xiekuan patah hati dan mengirim transmisi suara ke Raja Xiefeng. Wajah Raja Xiefeng jelek, dan kematian Raja Huanyin di luar dugaannya, yang juga membuat mereka pasif. Menarik. Segera, Raja Xiefeng memerintahkan untuk mundur. Bisakah kamu pergi? Ye Chen tidak peduli dengan yang lain, target Ye Chen hanyalah Raja Tinju Jahat Ham, medan pedang didorong hingga batasnya, dan Raja Tinju Jahat, yang baru saja meletus dalam kecepatan, melambat lagi. Tidak bagus, ini adalah domain pedang berat kelima. Wajah Raja Tinju Jahat menunjukkan kengerian, domainnya hanya tingkat keempat, satu tingkat lebih rendah dari milik Ye Chen. Selain itu, pedang Ye Chen di domain tersebut, ada juga kekuatan statis ruang, dan kekuatan pengikat sangat meningkat. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Kapten, selamatkan aku. Raja Tinju Jahat meraung. Raja Xiefeng, yang telah pergi jauh, menoleh dan terkejut melihat Raja Xiekuan diikat oleh medan pedang Ye Chen. Dia buru-buru berkata, teman-teman dari tim Frost, kali ini tim Xiefeng saya yang salah, saya minta maaf kepada kalian, jika Anda dapat melepaskan Raja Tinju Jahat, saya, Raja Angin Jahat, berjanji kepada Anda bahwa mulai sekarang, tim Angin Jahat saya tidak akan menargetkan tim Frost Anda, mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama bersama-sama, bagaimana? Lepaskan Raja Tinju Jahat, menangkan persahabatan tim Angin Jahatku, bunuh Raja Tinju Jahat, itu hanya akan membuat kita marah, itu tidak baik untuk semua orang. Raja Angin Jahat, keluar. Huang Fuyu menyela kata-kata Raja Xiefeng. Engah. Saat berikutnya, Ye Chen dan Su Xiao bekerja sama untuk membunuh Raja Tinju yang jahat. Tidak ada keraguan dari awal sampai akhir. Oke, bagus sekali, tim Frost, dengarkan baik-baik. Kita akan bertemu lagi lain kali, ketika kamu akan binasa. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Wajah Raja Xiefeng sangat marah, dan dia berbalik dan memimpin anggota timnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Kamu Chen, kerja bagus, tim Xiefeng ditakuti olehmu. Hou Lei sangat bersemangat. Tim Xiefeng sama sekali tidak lemah, tetapi mereka dibunuh oleh dua pemain. Hasilnya tentu saja cemerlang. Semua ini dibawa oleh Ye Chen, Suna Sword Domain Ye Chen hanyalah mimpi buruk bagi musuh. Ye Chen, terima kasih. Su Xiao menyeka keringatnya dan menatap Ye Chen dengan sedikit kekaguman. Sama-sama, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengaktifkan tirai cahaya lencana, yang menunjukkan bahwa keluarannya adalah 22, dan total keluarannya adalah 60, jelas sekali. Meskipun Raja Huanyin dan Raja Tinju Jahat sama-sama dibunuh olehnya, pujian itu bukan hanya miliknya. Lagi pula, jika tidak ada orang lain yang melibatkan lawan mereka masing-masing, mustahil baginya untuk membunuh Raja Huanyin dan Raja Tinju Jahat. Meskipun tim Xiefeng mundur sementara, mereka tidak boleh lengah. Kami membunuh mereka berdua. Dalam jarak 100 juta mil, mereka dapat dengan mudah mengetahui keberadaan kami. Huang Fuyu sangat mantap. Hou Lei mengangguk, ya, tim Xiefeng tidak menakutkan, tetapi jika mereka bekerja sama dengan tim lain, kita akan berada dalam bahaya. Prioritas utama adalah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan menjaga jarak dari mereka. Di medan perang berburu, hal yang paling ditakuti adalah menghadapi pengepungan dua tim pertempuran. Begitu situasi seperti itu terjadi, pasti akan menderita kerugian besar, bahkan seluruh pasukan akan musnah. 7 hari sangat singkat, dan masih ada setengah hari untuk meninggalkan medan perburuan. Keberuntungan besar jatuh pada ke-6 anggota tim Frost. Itu kawanan dewa dan serangga. Tampaknya keberuntungan kita sedang berjalan lancar. Melihat para dewa dan serangga yang pada tidak jauh dari sana, semua orang tidak terkejut tetapi senang. Biasanya, ketika mereka bertemu dengan begitu banyak serangga dewa, mereka akan segera melarikan diri, sejauh yang mereka bisa. Sekarang, mereka tidak perlu melarikan diri sama sekali. Kekuatan statis luar angkasa Ye Chen adalah musuh bebuyutan semua serangga dewa. Kamu Chen hanya memiliki satu jalan buntu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka berenam bergegas ke kawanan dewa dan serangga seperti harimau ganas di gunung, dan membantai mereka dengan sewenang-wenang. Setengah cangkir waktu teber lalu, dan segerombolan dewa dan serangga musnah. Sebanyak 210 cacing dewa, ditambah cacing dewa yang terbunuh dalam 7 hari sebelumnya, jumlah total pembunuhan mencapai 330.
Menghembuskan napas dengan paksa, Hou Lei berkata dengan penuh semangat. Dalam perburuan ini, mereka membunuh 2 musuh, 330 cacing dewa, 24.000 koin dewa untuk 2 musuh, dan 66.000 koin dewa untuk 330 cacing dewa, 90.000 koin dewa, ditambah 10% dari hadiah tim, total pendapatan mencapai 99.000 koin dewa, hampir 100.000. Kontribusi Ye Chen adalah yang tertinggi di 30, terhitung setengah dari tim, dan dia bisa mendapatkan 49.500 koin ilahi, cukup baginya untuk berlatih di lantai 2 menara waktu selama lebih dari 4 bulan. Huang Fuyu masih yang kedua, dengan kontribusi 12, yang dapat dibagi menjadi 20.000 koin dewa. Hou Lei ketiga, dengan upaya 8. 3 lainnya hanya berjumlah 10, tetapi tidak terlalu rendah, masing-masing dapat membagi 5 atau 6.000, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Setelah meninggalkan menara berburu, Ye Chen langsung pergi ke menara waktu. Kali ini, dia ingin menerobos ke surga kelima kehidupan dan kematian. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Akhirnya aku 100% yakin. Menerobos alam bukanlah masalah kecil. Jika Sekte Tao runtuh, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mungkin alam akan jatuh, dari surga keempat kehidupan dan kematian ke surga ketiga, surga kedua, atau bahkan langsung ke surga awal. Negara, diperlukan setidaknya 1,5 tahun untuk kembali berlatih lagi. Saat berburu lain kali, kebanyakan dari mereka akan mati secara tragis di medan perang berburu. Oleh karena itu, semua orang dapat mencoba peruntungan di luar. Ada cukup banyak batu primordial, ini bukan masalah, tetapi di surga para dewa, tidak ada yang berani menyerang alam tanpa persiapan yang memadai, dan tidak ada yang berani ceroboh ketika itu adalah masalah hidup dan mati mereka sendiri. Adapun cara mengetahui apakah Anda yakin atau tidak, itu tergantung pada kekuatan Sekte Dao. Semakin kuat Sekte Dao, semakin tinggi kepercayaan diri. Jika Anda ingin membuat Sekte Dao lebih kuat, Anda hanya bisa meredamnya dengan benar, energi pemahaman tidak ada hubungannya dengan itu, yang ada hubungannya dengan itu adalah tingkat keterampilan. Semakin tinggi level kungfu, esensi sejati akan semakin murni dan kuat. Secara alami, kecepatan tempering Taoisme cepat. Yang lain membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi Anda hanya membutuhkan waktu setengah atau bahkan lebih sedikit. Setelah total 4 atau 5 bulan berkultivasi di lantai 2 menara waktu, yang setara dengan sekitar 40 tahun di dunia luar, Ye Chen akhirnya memiliki kepastian 100% untuk mencapai surga kelima hidup dan mati. Hanya itu, tetapi selama waktu yang sangat lama ini, seni pedang Qinglian Ye Chen juga telah ditingkatkan, dari alam surga tingkat menengah asli ke alam surga tingkat tinggi. Dengan promosi seni pedang Qinglian, Ye Chen menemukan bahwa energi sejatinya mulai berkembang ke arah Jianyuan. Anda harus tahu bahwa Jianyuan beberapa kali lebih kuat dari Yuan sejati biasa. Esensi pedang dibiakkan, seperti tubuh pedang platinum dari Raja Perang Dunia Nyata, dan tubuh pedang perunggu dari Raja Pedang Perunggu. Meskipun Ye Chen belum menembus alam, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat, seni pedang Qinglian telah membuat energi sejatinya murni dan kuat, setajam pisau. Hari lain berlalu, 100 hari di luar. Ye Chen berjalan keluar dari menara waktu. Dapat ditemukan bahwa aura esensi sejati di tubuhnya beberapa kali lebih kuat, dan seluruh orang itu seperti pedang yang tiada taranya, yang dapat memotong segalanya dengan setiap gerakan. Surga kelima alam kehidupan dan kematian, lebih kuat dari yang saya bayangkan, kekuatan saya telah meningkat setidaknya 3 atau 4 kali. Mengepalkan tinjunya dengan erat, energi sejatinya merangsang dadanya, dan Ye Chen meledak dengan pukulan, menembak seperti lampu pedang, seperti 10.000 anak panah yang ditembakkan bersama, dengan momentum yang menakutkan. Namun, terlalu banyak batu primordial yang dikonsumsi. Kali ini saya menghabiskan total 200.000 yuan batu. Alam hidup dan mati memiliki 9 alam surgawi. Setiap kali Anda meningkatkan ke satu tingkat, esensi sejati Anda harus dimurnikan. Proses pemurnian ini sangat keras. Setelah 10% esensi sejati Anda dimurnikan, hanya tersisa 30% hingga 40%, kurang dari setengah, jadi esensi sejati Anda sendiri pasti tidak cukup untuk menembus alam, dan membutuhkan banyak dukungan batu primordial. Adapun memurnikan vitalitas langit dan bumi, ini benar-benar setetes air di ember, dan ada banyak kotoran. Tidak terburu-buru untuk membobol menara Dewa Perang, Ye Chen berjalan menuju Stadion Thunderbolt. Penonton di Stadion Thunderbolt hari ini sangat banyak. Sekilas, ada 1 hingga 200 orang. Sekelompok pendatang baru seperti Jiu Leng Feifan ada di sana, serta tim Frost Huang Fuyu dan lainnya. Ye Chen, duduklah di sini. Huang Fuyu melambai ke Ye Chen. Mengangguk,
Ye Chen berjalan dan duduk di sebelah kiri Huang Fuyu. Ada banyak orang hari ini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hou Lei menoleh dan menjelaskan untuk beberapa alasan hari ini, anggota senior ini bermain bola petir di sini. Di masa lalu, mereka selalu acuh tak acuh. Dengan membobol lantai 9 menara God of War atau lantai 8 menara bertahan hidup, Anda bisa menjadi anggota senior, oleh karena itu, sebagian besar anggota senior adalah kaisar semu, dan anggota senior berbeda dari junior dan anggota perantara. Anggota senior hanya perlu berburu setahun sekali, sangat sulit untuk bertemu mereka, dan bahkan lebih sulit untuk melihat mereka bersama. Ada dua anggota senior yang bermain di lapangan, dilihat dari auranya, yang satu adalah manusia dan yang lainnya adalah monster. Huang Fuyu memperkenalkan yang di kiri adalah Raja Senjata Petir Ungu, dengan kekuatan Kaisar Zun, dan yang di kanan adalah Raja Harimau Putih, juga kekuatan Kaisar Zun, tetapi Raja Harimau Putih memiliki memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, dan Purple Lightning Gun King sepertinya bukan lawannya. Tubuh Raja Harimau Putih adalah Harimau Putih, dan Harimau Putih serta naga raksasa adalah Raja Binatang Buas pada tingkat yang sama. Ye Chen memandang Raja Harimau Putih dan menemukan bahwa pihak lain telah mencapai ranah iblis langit. Apa yang disebut alam iblis surgawi setara dengan alam tertinggi manusia tanpa diri kaisar tanpa pamrih, begitu dia mencapai alam iblis surgawi, itu setara dengan memurnikan semua faktor monster di tubuhnya, dia dapat mempertahankan manusia, bentuk selamanya, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Sulit dipercaya, menggunakan tubuh manusia untuk menampilkan kekuatan monster dengan sempurna. Setiap kali Raja Harimau Putih mengayunkan tongkatnya, petir melesat seperti ledakan, yang jauh lebih kuat daripada bola peledak manapun. Raja Senjata Petir Ungu merasa tidak berdaya setelah beberapa putaran, lengannya sakit dan mati rasa, dan tembakan petir bola tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak memiliki keterampilan. Raja Harimau Putih, aku kalah. Dengan senyum masam, Zidian Gun King mengakui kekalahan. Di antara anggota senior Surga Dewa, Zidian Gun King jelas yang terbaik. Tidak lebih dari 2 telapak tangan yang lebih kuat darinya, tetapi dibandingkan dengan Raja Harimau Putih, dia tidak diragukan lagi lebih rendah. Di antara Kaisar Semu, ada 4 yang sangat kuat, satu, yang dikenal sebagai 4 Kaisar Semu Dewa, dan Raja Harimau Putih menempati urutan kedua di antara 4 Kaisar Semu Dewa, kedua setelah Raja Xinghe nomor 1. Oleh karena itu, kecuali 3 Kaisar Perang Besar yang 100% pasti akan mengalahkan Raja Harimau Putih, yang lain paling banyak setara dengannya, sangat sulit untuk mengalahkannya, bahkan seri. Purple Gun King, bagus kamu bisa melawanku untuk beberapa ronde. Lagi pula, kekuatanku jauh lebih kuat dari milikmu. White Tiger King sangat bangga, tapi tidak menyebalkan. Itu benar. Zidian Gun King tersenyum, dan berkata kepada yang lain jarang bertemu satu sama lain, tapi kita tidak bisa membiarkan White Tiger King memimpin senjata sendirian. Jika aku turun, siapa yang akan naik? Dia melirik seorang pemuda berbaju hitam dan seorang pemuda berbaju perak, lalu turun dari panggung. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berbaju hitam itu berpikir sejenak, lalu mendarat di Stadion Thunderbolt dalam sekejap. Itu adalah Raja 10.000 anak panah, dan sekarang aku telah mengenai beberapa dari mereka. Raja 10.000 panah, pemanah yang kuat, peringkat ketiga di antara 4 Kaisar Semu, dengan keterampilan memanah yang luar biasa, mampu menembak dan membunuh musuh dari jarak jutaan mil, itu adalah contoh nyata. Raja 10.000 anak panah, aku belum pernah melihatmu selama beberapa tahun. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan kekuatanmu. Raja Harimau Putih menyipitkan matanya, jelas, Raja 10.000 panah adalah ancaman besar baginya, yang membuatnya sangat takut. Saling satu sama lain, Raja 10.000 anak panah memegang batang besi, dan melambaikannya secara acak 2 kali, berputar, hantu, batang besi yang berat itu seringan apapun di tangannya. Kamu melayani dulu. Raja Harimau Putih berkata dengan tenang. Menjadi patuh lebih buruk daripada rasa hormat. Saat berbicara, mata Wan Arrow King menjadi sangat tajam, dan cahaya memadat menjadi seutas benang. Sebagai pemanah yang kuat, Wan Arrow King telah mengembangkan sepasang mata yang dapat menembus hati orang. Ditatap oleh mata ini seperti dikunci oleh mata kematian menjadi lebih lemah jika Raja Alam hidup dan mati menjadi sasaran, dia akan kehilangan semua semangat juang dan segera runtuh. Ledakan, Raja Panah disajikan, petir di bawah hantaman batang besi. Setelah menembak, di tengah jalan, tiba-tiba berubah menjadi panah merah tajam, dan kecepatannya meningkat tajam. Keahlian unik Wan Arrow King dalam memanah. Bola yang menyerang seseorang. Ye Chen mengerutkan kening. Yang lain, termasuk dirinya sendiri, mencoba yang terbaik untuk mencegah lawan menangkap bola, tetapi Wan Arrow King memukul bola ke arah lawan.
Tentu saja, Ye Chen tahu. Bola Raja Panah ditujukan pada kelemahan Raja Harimau Putih, sepertinya pukulan sederhana, tetapi sebenarnya berisi ribuan perubahan selanjutnya. Bagus sekali. Raja Harimau Putih tahu segalanya tentang Raja 10.000 Panah, jadi dia sama sekali tidak terkejut. Dia mengangkat tongkat besi, dan ketika dia mengayunkan tongkat, lintasan bola petir sedikit menyimpang. Ledakan. Jika bola King of Arrows seperti anak panah yang tajam, maka bola Raja Harimau Putih itu seperti meriam. Tidak peduli seberapa terampil Anda, itu akan menghancurkan Anda berkeping-keping dengan satu tembakan. Raja Panah tidak berani gegabah. Pusat gravitasi tubuh diturunkan, dan tongkat satu tangan diganti dengan tongkat dua tangan, otot-otot lengan atas disemprot, dan terdengar suara gesekan otot yang berderit ke batang besi. Pukul Thunderbolt dengan tongkat. Tongkat ini terlalu keras, dan bertabrakan dengan bola petir keras yang sama. Bola petir hancur rata. Dalam sekejap mata, bola petir ditembakkan dalam lintasan melengkung yang tidak beraturan, penuh ketidakstabilan. Ular berputar. Tidak. Curveball. Tidak benar juga. Tampaknya ada dua kekuatan yang berlawanan di sana. Ye Chen memperhatikan dengan seksama. Itu bola yang bertabrakan. Raja Harimau Putih tampaknya memiliki rencana dalam pikirannya, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia terbang ke dua sisi seperti yang dia duga. Kekuatan internal Thunderbolt bertabrakan dan tiba-tiba terbelah. Keduanya sangat berbeda, nyata. Tidak, ada tiga bola. Tiba-tiba, Raja Harimau Putih menyadari bahwa dia salah. Bola petir tidak terbagi menjadi dua, tetapi tiga. Dua dari tiga bola itu pasti palsu, tetapi kecepatan bola itu terlalu cepat. Dengan penglihatannya, sulit untuk melihat mana yang asli, saya tidak punya waktu untuk mengamati. Di antara Kaisar Semu, penglihatannya bukan yang terburuk, tetapi juga bukan yang terbaik. Hanya bisa dikatakan di atas rata-rata. Kekuatannya terletak pada kecepatan, kekuatan, dan mobilitas. Seperti yang diharapkan dari Raja 10.000 Panah, permainannya selalu berubah dan tidak dapat diprediksi, sama seperti memanahnya. Zidian Gunking diam-diam kagum. Tidak semudah itu mengalahkanku. Kedua Raja Harimau Putih meraung, dan Raja Harimau Putih di sebelah kiri menginjak tanah dengan kaki kanannya, tubuhnya bergetar, dan dia terbelah menjadi sosok dan bergegas menuju langit. Panggilan, panggilan, ledakan, tiga bola, dua hantu dan satu nyata, ditampar dengan keras. Jalur panah, selalu berubah. Raja 10.000 anak panah tampak acuh tak acuh, matanya tampak kosong atau tidak, dan dia sepertinya melihat tetapi tidak melihat. Dia menggunakan tangan kirinya sebagai busur, batang besi sebagai tali busur, dan bola petir sebagai panah, meledak dengan kekuatan. Memanggil, 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 memanggil. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya bola ini. Bola ini berkelap-kelip di langit, palsu dan nyata, nyata dan palsu. Banyak penonton yang pusing dan terpesona oleh bola ini. Tajam, mata Ye Chen berbinar. Dia pikir Tianfe Sanhua Huang Fuyu telah berubah cukup, tapi dia tidak berharap trik Wan Arrow King berubah 10 kali lipat dari Tianfe Sanhua. Lagi pula, Raja Harimau Putih adalah salah satu dari 4 kaisar semu, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan kekuatan permainannya. Bahkan jika kekuatan permainannya hanya setengah dari kekuatan bertarungnya, itu sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang menahannya. Raja Harimau Putih bergegas keluar, dan segera, sosoknya ada di mana-mana di area Nuoda, terus mengayunkan tongkatnya. Raja Harimau Putih, kamu kalah. Raja Panah menurunkan tangan kanannya yang memegang tongkat besi. Dentur, di udara, bola petir bertabrakan satu sama lain, dan lintasannya berubah lagi. Pada saat ini, penghasut, Raja Panah, tidak dapat melihat di mana bola sebenarnya berada dalam sekejap. Bentak, seberkas cahaya kuning mengenai punggung White Tiger King dan melambung tinggi. Raja Harimau Putih kalah. Raja 10.000 Panah, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka keterampilan memanahmu mencapai tingkat seperti itu. Raja Harimau Putih harus mengakui bahwa keahliannya sangat bagus. Sedikit lebih buruk dari sisi lain. White Tiger King, bukannya kamu tidak tahu. Dalam hal keterampilan bola saja, Wan Arrow King sudah bisa bersaing dengan kapten dan 2 orang lainnya. Pemuda berbaju perak yang berbicara, dan pemuda itu pria berbaju perak adalah 4 kuasi Kaisar Raja Sungai Bintang pertama. Wan Arrow King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya tipuan. Begitu mereka menjadi serius, saya hanya dapat mendukung beberapa putaran paling banyak. 3 orang di mulut Raja Xinghe adalah 3 kaisar perang besar dari surga para dewa, yaitu Raja Qiongwu dan Raja Suzaku, dan Raja Pedang. Raja Qiongwu memiliki bakat yang menakutkan dalam seni bela diri. Tubuh utama Raja Suzaku adalah Raja Binatang Suzaku,
yang kecepatannya secepat kecepatan cahaya, dan teknik pedang Raja Pedang Ilahi luar biasa. Dengan satu pukulan, hantu dan dewa tidak dapat melarikan diri. Target. Raja Xinghe, ada apa? Kamu tidak berniat untuk bersaing dengan Raja 10.000 anak panah. Raja Harimau Putih awalnya berpikir bahwa Raja Xinghe akan berakhir, tetapi sekarang dia mengatakannya. Sepertinya dia mengira dia bukan lawan dari Raja Panah. Aku tidak bisa, dia selalu berubah, aku tidak yakin untuk menangkapnya. Star River King menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Raja Harimau Putih Moran, dalam hal kekuatan, dia lebih dari 50% yakin untuk mengalahkan Raja Panah. Tetapi dalam hal keterampilan, baik dia maupun Raja Xinghe tidak dapat menjadi lawan dari Raja Panah, dan itu diperkirakan hanya Raja Qiongwu dan yang lainnya yang bisa mengalahkannya. Ye Chen, sebenarnya, saya pikir Anda dapat bersaing dengan Raja 10.000 panah. Meskipun dia memiliki lebih banyak perubahan daripada bunga hamburan gadis surgawi saya, dengan penglihatan Anda harus dapat mempersempit jangkauan menjadi kurang dari 10 bola. Huang Fuyu mengagumi penglihatan Ye Chen. Dan Ye Chen sekarang berada di alam hidup dan mati tingkat kelima, jadi dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Kepercayaan terlalu kecil, tidak lebih dari 30%. Ye Chen tidak terlalu optimis. Dari segi penglihatan, Wan Arrow King yang merupakan pemanah yang kuat tidak lebih buruk dari dirinya. Dalam hal keterampilan, pihak lain mengatakan bahwa dia telah tinggal di surga para dewa selama ratusan tahun, dan dalam hal kultivasi. Saya adalah tingkat kelima hidup dan mati, dan pihak lain adalah tingkat keenam hidup dan mati. Sekilas jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, satu-satunya keuntungan saya adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa berbeda dengan penglihatan. Penglihatan sebenarnya adalah wawasan, dan kekuatan jiwa adalah persepsi. Sensasi terlebih dahulu, wawasan kemudian, jadi reaksi saya sangat cepat, dan saya jarang pasif. Tetapi hanya karena kekuatan jiwa itu kuat bukan berarti itu dapat mengalahkan Wan Jianwang. Perilaku pihak lain yang selalu berubah tidak statis, tetapi berubah setiap saat, bahkan jika Anda merasakannya, Anda mungkin tidak dapat mempraktikkannya sendiri. Ini seperti ketika seseorang meninju Anda, dan ketika Anda melihat tinju datang ke arah Anda mungkin tidak dapat menghindarinya. Dengan kata lain, lawan memiliki kekuatan lantai 9 menara Dewa Perang, dan dia adalah lantai 7 menara Dewa Perang, dan dia belum mencapai lantai 8 celahnya ada di sini dan tidak bisa diabaikan. 3 Kaisar Perang tidak datang, dan setelah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, Wan Arrow King merasa itu membosankan, jadi dia meninggalkan lapangan, melihat Wan Arrow King, Baihu King dan Xinghe King tidak ada di lapangan, Kaisar semu lainnya menjadi aktif satu persatu, bersiap dan mengundang orang untuk bersaing. Sore harinya, para kuasi Kaisar ini pergi satu persatu. Aku tidak tahu seberapa kuat lawan di lantai 8 menara Dewa Perang. Meski kekuatannya meningkat 3 atau 4 kali lipat, Ye Chen hanya yakin bisa melewati lantai 7 menara God of War. Adapun lantai 8, dia tidak 100% yakin. Menurut Huang Fuyu, kesulitannya lantai 8 menara Dewa Perang jelas merupakan menara Dewa Perang, lebih dari 5 atau 6 kali lipat dari lantai 7. Menara God of War, Ye Chen langsung pergi ke lantai 7. Lawan di lantai 7 adalah orang barbar sejati, dengan banyak tato di tubuhnya, kalung tulang putih tergantung di lehernya, dan kepalanya yang terbuka bersinar seperti baja. Terakhir kali, Ye Chen dipukuli habis-habisan oleh orang barbar ini, energi pedangnya hanya bisa memotong kulit lawan, tetapi tidak bisa menembus jauh ke dalamnya. Dan senjata lawan adalah kapak. Ketika dia menyerang dengan kapak, itu sama beratnya seperti gunung angin kapak saja menindasnya, ada perasaan muntah darah. Ayo, tanpa menggunakan Sanhua sebagai alasan, Ye Chen menyapa lawan. Ding ding ding. Kapak dan pedang longkuan bertabrakan, percikan api memercik kemana-mana, dan dengan kicauan, Ye Chen tiba-tiba muncul di belakang lawan, dan salah satu lengan kiri lawan terpotong. Kultivasi telah mencapai tingkat kelima hidup dan mati, dan esensi sejati cenderung lebih dekat dengan esensi pedang, dan kekuatannya memang meningkat pesat. Memperoleh kekuatan tidak memaafkan, ilmu pedang Ye Chen seperti ular berbisa, jika Anda tidak bergerak, itu akan menjadi pukulan fatal, dan segera, orang barbar tidak dapat menahannya lagi, dan tubuhnya terkoyak. Saat berikutnya, Ye Chen datang ke lantai 8 menara Dewa Perang. Lawan di lantai 8 adalah Raja Yaksa yang kulitnya tidak berbeda dengan manusia, di klan Yaksa, yang berkulit abu-abu limau adalah Yaksa biasa, yang berkulit abu-abu muda adalah Yaksa sedang. Dan mereka yang memiliki kulit yang sama dengan manusia adalah Yaksa tingkat tinggi, semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat kekuatan tempur alaminya. Raja Yaksa ini bisa menjadi penjaga gerbang lantai 8 menara Dewa Perang,
yang pasti sangat menakutkan kuat. Tanpa basa-basi, Raja Yaksa melihat Ye Chen muncul dan menikamnya dengan tombak. Klan Yaksa biasanya suka menggunakan tombak. Sangat cepat. Tombak ini sangat cepat, seperti kilatan cahaya. Tubuh bergerak sedikit ke samping, Ye Chen memegang tombak dengan pedangnya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, dan meninju dada Raja Yaksa. Raja Yaksa bereaksi dengan cepat, dan juga mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya, yang bertabrakan dengan tinju Ye Chen. Ledakan. Ye Chen dipukul mundur ratusan meter, mengeluarkan gelombang udara. Kehidupan dan kematian alam tingkat 6, tubuh roh tingkat 6, puncak tingkat 6 akan. Selain wasiat seni bela diri, kualitas Raja Yaksa jauh lebih baik daripada Ye Chen dalam semua aspek. Jika Ye Chen tidak menggunakan energi 4 kali lipat dan memiliki pedang pelindung tubuh jika Anda tidak peduli dengan perlindungan, tinju Raja Yaksa barusan akan menghancurkan lengan kiri Ye Chen dan menghancurkan tubuhnya. Aura menakutkan meletus dari tubuh Ye Chen. 3 bunga dengan warna berbeda muncul di atas kepala Ye Chen. Dengan munculnya ketiga bunga tersebut, energi Ye Chen melonjak dan rambutnya berkibar. Wan Hua membunuh. Dengan satu ayunan pedang, ribuan bayangan pedang terbang keluar, membombardir perisai gas pelindung Raja Yaksa, membuat suara dentang dan bertabrakan. Meskipun ia gagal menembus pertahanan lawan, itu juga membuatnya mundur lebih dari sekali, tidak mungkin untuk mengumpulkan ki untuk melawan untuk sementara waktu. Satu pukulan berhasil, dan pedang kedua Ye Chen mengikuti dari dekat. Kali ini pedang mendalam api kayu yang menghasut api ganas untuk membakar mata air, dan melihat percikan api membentuk api padang rumput, menyapu Yasha King ke dalamnya. Lagi pula, Raja Yaksa adalah penjaga gerbang di lantai 8 menara Dewa Perang. Meskipun dia tidak punya waktu untuk melawan, dia masih bisa memblokir. Tombak di tangannya menggesek ke kiri dan ke kanan, menghancurkan satu demi satu dari api dan lampu pedang. Badai petir dan api. Pada saat ini, momentum pedang Ye Chen berubah, dan api padang rumput berubah menjadi guntur dan api bumi, dan sinar guntur, api, dan lampu pedang membombardir Raja Yasha seperti hujan meteor. Raja Yaksa sedikit ceroboh, dan segera tertusuk oleh sinar guntur, api dan cahaya pedang melalui perisai udara pelindung, bahu kirinya hangus hitam, dan asap hijau mengepul. Minum. Yasha King berteriak keras, menghancurkan semua petir, api, dan lampu pedang dengan tombak. Mati. Guntur, api, dan lampu pedang menghilang. Sosok Ye Chen telah menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi kiri Raja Yasha, dengan jentikan pedang longkuan. Dia menusuk, dan suasana musim gugur yang suram dan mematikan menyebar ke udara, dan pedang itu cahaya itu dingin. Gerakan pedang mendalam Jinsui pembunuhan musim gugur. Ujung pedang baru saja menembus kulit Yasha King. Tangan kiri Raja Yasha mencengkeram pedang seperti kilat, membuat pedang longkuan tidak mungkin menembus 1 inci pun, telapak tangan Raja Yasha berada di luar imajinasi. Ye Chen mendengus dingin. Dengan pelintiran pedang longkuan dan tarikan, 5 jari Raja Yaksa di tangan kirinya langsung patah. Kehilangan tangan kirinya untuk memblokir, Ye Chen melakukan QS skill lagi. Menusuk jantung Yasha King, kekuatan pedang hendak meledak. Tiba-tiba, kulit kepala Ye Chen mati rasa, dan dia terbang keluar seperti burung, menghindari pasukan penyapu Raja Yaksa di bawah pasukan penyapu ini. Tanah di sebelah kiri membuka ngarai besar, membentang ke cakrawala. Baru saja sepertinya situasi di mana kita bisa mati bersama, tetapi Ye Chen benar-benar tahu bahwa pedangnya tidak dapat membunuh Raja Yaksa, dan pasukan penyapu lawan dapat menyapu dia menjadi kabut darah, dan niat pedang untuk melindungi tubuh tidak dapat menghalangi itu. Lantai 8 lebih dari 5 atau 6 kali lebih sulit daripada lantai 7 menara God of War. Jika bukan karena keterampilan bertarungnya yang luar biasa, Ye Chen bahkan tidak akan bisa mengancam lawan. Meskipun keterampilannya lebih buruk daripada milikku, ada terlalu sedikit kelemahan untuk dieksploitasi. Serangkaian serangan barusan adalah godaan Ye Chen. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan keahliannya untuk membunuh lawan, tapi jelas, tidak ada celah seperti itu di God of War Tower. Untuk mengalahkan lawan, dia harus menggunakan kekuatan mutlak. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Meninggalkan semua keterampilan, Ye Chen menebas dengan pedang, dan energi pedang yang keras berubah menjadi naga putih, dan menukik keluar. Gerakan pedang mendalam air dan api naga putih menghancurkan dunia. Tidak ada ekspresi di wajah Raja Yaksa. Dia mengangkat tombak perunggunya tinggi-tinggi dan membantingnya. Bayangan tombak besar itu seperti tiang langit, menghancurkan naga putih berkeping-keping. Melihat bahwa lawan menghancurkan dunia pemadam naga putih dengan begitu mudah, Ye Chen diam-diam tersenyum pahit. Dia tahu bahwa momen kecemerlangan terkuat mungkin tidak akan dapat membantu lawan,
paling banyak itu hanya akan sedikit melukai lawan, jadi sejauh ini, lawan belum pernah menggunakannya. Trik yang bagus. Benar saja, kecemerlangannya tidak dapat sepenuhnya menekan Raja Yaksa, dan dengan mengorbankan lengan kirinya, Raja Yaksa menusuk dengan tombak perunggu di tangan kanannya, dan ujung tombak itu mengembun menjadi matahari, yang sangat besar, bahwa Ye Chen tidak bisa mengelak sama sekali terbuka, terbakar abis oleh matahari ini. Setelah mencapai lantai 8 Menara Dewa Perang, Ye Chen tidak terburu-buru untuk masuk ke Menara Kelangsungan Hidup. Ye Chen saat ini berada di lantai 7 Menara Kelangsungan Hidup. Jika dia mencapai lantai 8, dia akan menjadi anggota senior. Ye Chen belum siap untuk memasuki medan perang berburu tingkat lanjut. Medan perang perburuan tingkat lanjut adalah surga Kaisar San dan Kaisar Sun. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertahannya, sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalamnya. Anda harus tahu bahwa dari lantai 8 Menara Dewa Perang ke lantai 9 dari Menara Dewa Perang, kesulitannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, tidak beberapa kali sebelumnya, sesederhana itu, dengan perbedaan kekuatan 10 kali lipat, domain pedang sana dan kecemerlangan sana tidak berpengaruh. Tentu saja, Ye Chen juga dapat membiarkan tim tingkat tinggi membawanya, tetapi Ye Chen tidak suka menjadi hambatan, medan perang berburu bukanlah permainan, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menderita banyak korban, adalah medan perang yang kejam, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Hadiah untuk lantai 7 Menara Dewa Perang adalah 3.000 koin dewa, yang merupakan penghasilan yang bagus. Jika Anda bisa melewati lantai 8, hadiahnya akan lebih banyak. Hadiah untuk lantai 8 Menara Dewa Perang adalah 10.000 koin dewa. Ye Chen baru saja mencapai lantai 8 Menara God of War dan belum lewat. Selain itu, jika Anda dapat melewati lantai 8 Menara God of War, yaitu lantai 9, dan menjadi anggota senior, Anda berhak menukar koin dewa dengan setelan. Setelan tingkat Raja Surgawi yang paling umum membutuhkan 300.000 koin dewa, setelan tingkat Raja Surgawi menengah membutuhkan 1 juta koin ilahi, dan setelan tingkat Raja Surgawi kelas atas membutuhkan 5 juta. Dapat dikatakan bahwa tahap selanjutnya, semakin banyak koin ilahi yang dibutuhkan. Tidak akan pernah ada terlalu banyak koin ilahi akan terlalu sedikit. Ye Chen saat ini hanya memiliki lebih dari 40.000 koin ilahi, yang jauh dari cukup. Setelah meninggalkan Menara Penyelamat, Ye Chen pergi ke hotel untuk minum. Ada banyak orang di hotel. Melihat sekeliling, Ye Chen menemukan bahwa Kaisar Semu yang pernah bermain di Stadion Pilih semuanya ada di sini, seperti Raja Xinghe, Raja Harimau Putih, Raja 10.000 Panah, Raja Zidian Gun dan sebagainya. Menemukan sudut untuk duduk, Ye Chen membeli 10 botol Ice Fire Nine Heavens dan meminumnya. Saudaraku, tidakkah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Seorang pemuda berbaju kuning datang. Kejutan melintas di wajah Ye Chen. Pemuda berbaju kuning itu adalah kekuatan kuasi kaisar. Menurut Huang Fuyu, dia disebut Raja Liekong, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada Raja Senjata Zidian. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen berkata, "Aku tidak keberatan, duduk saja." "Terima kasih." Raja Liekong tersenyum dan duduk. Es dan api 9 surga, anggur ini bagus. Tapi anggota senior kami jarang minum es dan api 9 surga. Yang kami minum adalah anggur magma dan anggur laut es. Sebotol anggur magma adalah 50 koin dewa, dan sebotol es anggur laut adalah 30 koin dewa. Botol, datang, minum dan tonton, dan simpanlah jika kamu suka. Sky Splitter menyerahkan sebotol anggur magma dan sebotol anggur es laut kepada Ye Chen. Anggur magma, anggur es laut. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita tidak bisa membelinya? Hehe, surga dewa, beberapa hal hanya terbuka untuk anggota senior, dan perlakuannya berbeda. Tentu saja, anggota junior dan anggota perantara juga tidak mampu. Raja Sky Reaper menjelaskan. Mengangguk sedikit, sebotol anggur magma berharga 50 koin dewa, dan sebotol anggur laut es berharga 30 koin dewa. Orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya, sama seperti Huang Hengfei yang enggan meminum Ice Fire Nine Heavens saat itu. Buka sumbat botolnya. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menyesap anggur magma. Ledakan. Ketika anggur memasuki tubuhnya, Ye Chen merasakan seluruh tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Semua sel menjadi aktif, terus-menerus menyerap kekuatan anggur, dan dia sangat lapar. Anggur yang bagus, efek dari tempering tubuh roh beberapa kali lipat dari Ice and Fire Nine Heavens. Ye Chen memuji. Menempatkan anggur magma, Ye Chen menyesap anggur es laut lagi. Anggur es laut berbeda dari anggur magma. Itu menenangkan pikiran Ye Chen sampai langit runtuh, dan dia sepertinya tidak peduli tentang itu. Anggur magma membuat tubuh roh marah, dan anggur laut es membuat pikiran
Kedua anggur ini ada di luar, dan hanya kaisar yang sering bisa meminumnya. Raja Laikong menyesap anggur dengan puas, dan gerakannya sangat elegan. Keduanya anggur yang bagus, sayang sekali hanya tersedia untuk anggota senior. Setelah minum anggur magma dan anggur es laut, lalu minum es dan api 9 surga, Ye Chen merasa rasanya sedikit lebih lemah, tidak sesegar sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan senyum masam. Dengan tingkat kemajuanmu, anggota senior sudah dekat, dan kami akan menambahkan jenderal kuat lainnya ke surga para dewa. Pemecah langit jelas mengenal Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Ini konyol, aku masih jauh. Belum lagi, Raja Laikong saja diperkirakan sekitar 10 kali lebih kuat darinya, lawannya sama hebatnya dengan Raja Senjata Zidian di antara para kaisar semu. Raja Liekong menghela nafas di surga, meskipun kekuatan Kaisar Zun penting, itu tidak dapat mengguncang pemandangan. Hanya kekuatan Kaisar Zan yang dapat mengalahkan kerumunan. Anda memiliki potensi besar untuk menyerang Kaisar Zan. Itu tidak berarti apa-apa jika Anda memiliki kekuatan rendah sekarang. Lagi pula, Anda baru memasuki surga Tuhan selama lebih dari 2 tahun, jika Anda diberikan beberapa dekade lagi, semuanya akan sulit dikatakan. Semua orang ingin mencapai kekuatan Kaisar Perang, tetapi setiap orang memiliki batasnya sendiri. Kebanyakan orang terjebak di lantai 8 menara Dewa Perang. 10:1, artinya, dari 500 orang, hanya 50 dapat memiliki kekuatan Kaisar Zun, dan rasio Kaisar Zan dengan Kaisar Zun juga 10:1, dari 50 Kaisar Zun, mungkin ada 5 Kaisar Zan, jumlah orang saat ini di surga para dewa hanya lebih dari 300 orang, lebih dari 30 Zundi, dan 3 Zandi. Ye Chen bertanya bagaimana situasi di surga lain. Berapa Zandi dan Zundi? Raja Laikong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu angka pastinya, tetapi surga Dewa Iblis diakui sebagai surga terkuat. Jumlah Kaisar Perang mendekati 10, dan jumlah Kaisar Semu mendekati 100. Beberapa taman berikutnya seimbang, dan jaraknya tidak terlalu besar, misalnya, ada juga 3 Kaisar Perang di surga Dewa Jahat, 2 Kaisar Perang di surga Dewa Barbar, 3 Kaisar Perang di surga Dewa Yasha, dan 4 Kaisar Perang di Giant Spirit God Paradise, dan beberapa hanya memiliki 1 Kaisar Perang. Surga Iblis begitu kuat, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk diam, ras Iblis layak menjadi raksasa langit berbintang alam semesta, dan kekuatannya melebihi ras lain terlalu banyak. Ketika kamu menjadi anggota senior, kamu akan memahami kekuatan Demon God Paradise. Jika kamu tidak bersatu, kamu akan dimusnahkan oleh mereka satu persatu. Oleh karena itu, setiap kali kita berburu, kita akan bertindak sebagai satu kelompok. Dengan cara ini, akan ada dukungan di medan perang berburu, yang perlu Anda ingat adalah bahwa suku Yasha, suku roh jahat, dan suku iblis adalah aliansi, dan suku iblis adalah pemimpinnya, sedangkan suku barbar suku raksasa dan kita manusia adalah aliansi. Aliansi ini juga efektif di medan perang perburuan. Tentu saja, dalam situasi apapun sekarang, jangan percayakan nasib Anda kepada orang lain, akan ada perang di dalam ras, apalagi aliansi. Jernih. Ye Chen mengangguk. Setelah menyesap anggur, King Crack the Sky melanjutkan sebenarnya, ini bukan hanya medan perburuan. Di dunia luar, kami dan para jenius dari ras yang bermusuhan juga abadi. Iblis adalah musuh terbesar kami. Kami ingin untuk membunuh mereka dengan cepat. Tetapi setiap kali ada perang, ras manusia kita yang menderita. Ras iblis adalah ras super dengan berbagai kelompok cabang. Jenius seperti bintang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ras iblis setara hingga 30% dari kekuatan langit berbintang alam semesta, dan pejuang teratas dari kekuatan ras iblis, dan terletak di puncak alam semesta. Apakah Anda tahu penyihir kegelapan dan dewi kegelapan dari ras iblis? Raja Pembelah Langit bertanya. Penyihir kegelapan. Ye Chen sedikit mengangguk, Murong memiliki darah penyihir kegelapan. Adapun dewi kegelapan, dia tidak tahu, dan dia seharusnya tidak lebih buruk dari dewi kegelapan. Penyihir kegelapan dan dewi kegelapan adalah garis keturunan suci dari ras iblis. Jumlah mereka langka dan tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Salah satu dari mereka dapat memicu badai berdarah. Saat ini, di surga Dewa Iblis, ada seorang dewi kegelapan yang memiliki kekuatan seorang kaisar perang, peringkat pertama di antara semua kaisar perang. Aku pernah menyaksikan dewi kegelapan dari kejauhan, tapi yang memalukan, aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya. King of Splitting Space memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ye Chen tidak berbicara, alam semesta dan langit berbintang tidak terbatas. Ada ratusan kelompok etnis. Munculnya jenius yang kuat tidak akan mengejutkannya. Dia merindukan orang-orang di dunia roh nyata sekarang, tetapi dia tidak bisa kembali sekarang.
Jika tebakannya benar, pasti ada Raja Iblis di dekat jalan buntu dari roh asli, dunia tetap di sana. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda hanya akan mati. Setidaknya Anda harus menerobos ke lantai 10 menara Dewa Perang dan memiliki kekuatan Kaisar Perang. Aku memberitahumu ini, bukan untuk memintamu bergabung dengan tim kami di masa depan, hanya karena aku merasakan temperamen yang tidak dapat dijelaskan dalam dirimu. Temperamen seperti ini membuat orang sangat stabil. Jika kamu terus mempertahankan kecepatan kemajuan saat ini, di masa depan, Anda kemungkinan besar akan menjadi pemimpin surga dewa dan memimpin kami untuk melawan para jenius iblis. Sky Splitting King memiliki kemampuan khusus ketika dia masih sangat muda. Kemampuan khusus ini semacam firasat, semacam intuisi. Misalnya, ketika ada bahaya yang mengancam, dia akan memiliki tanda peringatan di hatinya, semakin besar bahayanya. Semakin kuat tanda peringatannya, kemampuannya dapat tercermin tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain. Temannya telah menghindari bahaya beberapa kali karena kemampuannya. Demikian pula, kemampuan khusus ini juga dapat membuat dia melihat temperamen yang dalam yang dapat dilihat orang lain, tidak mengerti. Membelah Sky King, apa yang kamu bicarakan? Seorang wanita cerdas dengan pakaian warna-warni datang. Cracking Sky King tersenyum, tidak ada. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Super Rookie Ye Chen, saat ini menjadi anggota tim Frost. Ye Chen, dia adalah Raja Pelangi. Seperti saya, dia termasuk dalam tim Suzaku. Jadi kamu adalah Ye Chen, aku sudah lama ingin mengenalmu. Mendengar ini, Raja Pelangi memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dalam ujian dewa ini, 3 pendatang baru yang kuat muncul, masing-masing luar biasa, dan yang paling legendaris di antara mereka tidak diragukan lagi adalah Ye Chen. Surga Dewa memiliki kekuatan tingkat keempat dari God of War Tower setelah lebih dari 2 tahun, dia telah menjadi anggota perantara dan bergabung dengan tim Frost, berkembang dengan pesat. Ye Chen tersenyum dan mengundang pihak lain untuk duduk. Splitting Sky King, kupikir kamu mengobrol baik dengannya, apakah kamu menemukan sesuatu? Diam-diam, jiwa Rainbow King mengirimkan suara ke Splitting Sky King. Raja Liekong tidak menyembunyikan apapun, dan menjawab saya tidak tahu apakah itu ilusi saya, tetapi saya memiliki firasat bahwa masa depannya akan sangat cemerlang. Brilian, ini normal, kita semua adalah kekuatan Kaisar Semu, masa depan mana yang tidak cemerlang? Untuk menjadi anggota surga dewa, masa depan tidak bisa dikatakan cemerlang, setidaknya cerah dan memiliki masa depan cerah, tetapi jika Anda dapat mencapai lantai 9 menara dewa perang dan memiliki kekuatan Kaisar Semu, masa depan bisa digambarkan sebagai brilian tentu saja, premisnya adalah tidak ada kejatuhan, kejatuhan tidak peduli seberapa brilian kejeniusannya selama hidupnya, itu tetaplah bayangan cermin. Tidak, saya merasakan temperamen yang sangat unik dalam dirinya. Temperamen ini membuat saya sangat stabil. Anda harus tahu bahwa meskipun Raja Qiongwu, Kapten Suzaku King dan King Sword memiliki temperamen seperti ini, tetapi sangat lemah, dan dia, sangat kuat, seperti matahari. Apakah itu berlebihan? Rainbow King tahu tentang kemampuan Sky Reaper, tapi dia masih ragu. Memberitahumu ini, kurasa kamu tidak tahu banyak tentang itu. Lupakan saja, kita akan melihat prestasinya di masa depan, dan kemudian kita akan tahu apakah firasatku salah. Nyatanya, Raja Liekong sendiri tidak begitu yakin, beberapa hal hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Ketiganya mengobrol sebentar, dan tiba-tiba, ada fluktuasi energi yang kuat di luar hotel, seperti gempa bumi, seseorang sedang bertarung, dan kekuatan kedua belah pihak telah mencapai tingkat yang menakutkan. Energi ini, Kapten dan Raja Pedang bertarung. Indra Sky Splitting King sangat tajam. Pergi, keluar dan lihat. Raja Pelangi berdiri. Tidak jauh dari hotel, terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Ruang terbuka ini digunakan untuk bertukar pikiran. Saat ini 2 sosok sedang bertarung sengit. Yang satu mengenakan jubah merah menyala, rambutnya seperti api, dan tubuhnya mengeluarkan panas yang mencengangkan. Yang lain memegang pisau hitam panjang, cahaya pisau itu menyala, dan guntur meledak. Itu Raja Suzaku dan Raja Pedang Dewa, mengapa mereka bertarung? Seharusnya untuk memverifikasi seberapa banyak kemajuan yang telah kamu buat. Pertarungan keduanya terlalu keras, semakin banyak orang yang datang, dan banyak diskusi. Raja Liekong, menurutmu apakah Kapten lebih unggul dalam pertarungan ini, atau Raja Pedang? Raja Pelangi tidak terkejut melihat Raja Suzaku bertarung dengan Raja Pedang. Terkadang Raja Suzaku vs Raja Qiongwu, terkadang itu adalah Raja Qiongwu vs Raja Pedang Ilahi, dan kadang-kadang Raja Suzaku vs Raja Sabre Ilahi. Di antara ketiganya, Raja Qiongwu adalah yang paling kuat dan hampir tidak pernah kalah.
Ada menang dan kalah satu sama lain. Raja Laikong merenung dan berkata saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, Kapten dan Raja Pedang memiliki kekuatan yang sama, dan siapapun yang lebih unggul mungkin lebih unggul. Yah, itu benar. Raja Pelangi mengangguk. Raja Pedang, ini adalah Xinghuo Shenkuan dari seni bela diri ekstrim peringkat kedua yang saya buat baru-baru ini, ambillah. Tinju kanan Raja Suzaku seperti besi panas, bersinar merah, dan dia meninju dewa di sisi yang berlawanan Raja Pisau. Kecepatan serangan Suzaku King sangat cepat, dengan satu pukulan, dia berada di depan Divine Sabre King dalam sekejap. Dentang, percikan tak berujung meletus pada satu titik, dan pukulan ini begitu keras hingga tak terbayangkan, Raja Pedang dikirim terbang mundur sejauh puluhan mil, mengenai tutup pelindung di tepi ruang terbuka, dan aliran darah memuntahkan dari mulutnya. Serangan yang sangat kuat, Ye Chen berkata dengan heran. Raja Laikong tertawa dan berkata sebenarnya, di antara tiga kaisar perang besar, Raja Qiongwu dan Raja Sen Sabre sama-sama menciptakan seni bela diri tingkat ketiga, hanya kapten kita Raja Suzaku yang tidak menciptakan seni bela diri tingkat ketiga, tetapi kita tubuh kapten adalah Raja Binatang Suzaku. Dengan tingkat akademik yang sama, kekuatan kapten lebih dari 10 kali lebih kuat. Menganggukkan kepalanya, Ye Chen tahu bahwa kecerdasan monster tidak sebaik manusia. Kemampuan Raja Suzaku untuk menciptakan seni bela diri ekstrim tingkat kedua sudah sangat luar biasa. Kecerdasannya tidak lebih lemah dari beberapa jenius manusia yang unggul, tetapi juga tidak sebagus yang teratas manusia jenius. Tapi Suzaku adalah Raja Binatang Buas, kekuatan dari kekuatan aslinya membuatnya bangga pada orang banyak. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Raja Pedang berkata sambil mencibir, Pangeran Suzaku, pukulanmu ini hanya bisa membuatku muntah darah. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menangkap tebasan petirku. Desir, Raja Pedang Suci mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan menebas dengan cepat. Momen berikutnya, cahaya pedang itu menyilaukan semua orang, dan secara tidak jelas, semua orang melihat cahaya pedang hitam cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi Raja Suzaku. Meskipun kecepatan Raja Suzaku cepat, cahaya pedang bahkan lebih cepat, dan ada terlalu banyak lampu pedang, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Dengan wajah serius, dia menghindari area di mana serangan paling banyak terkonsentrasi, dan segera melewatinya, tangan dan memilih untuk memblokir keras. Dentang. Percikan hitam dan merah yang saling terkait keluar dari tubuh Suzaku King dan terbang membentuk busur. Dalam sekejap, Suzaku King menderita ratusan ribu pukulan. Putar seni bela diri 3 kali. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat seni bela diri 3 putaran. Tebasan Yin Lei dari Raja Pedang Ilahi mengandung 3 jenis makna yang mendalam, yaitu makna mendalam dari Yin, makna mendalam dari guntur dan makna mendalam dari ringan. Meskipun 3 makna yang mendalam ini tidak cukup terintegrasi menyeluruh, ada jejak untuk diikuti, tetapi pada akhirnya itu adalah seni bela diri tingkat ketiga, yang tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat kedua. Mengatakan bahwa salah satu dari lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Raja Suzaku dapat dengan mudah membunuhnya. Melihat Raja Pedang, Ye Chen tahu seberapa jauh dia dari Kaisar San. Adapun Raja Suzaku dan Ye Chen bukan tipe yang sama, Raja Suzaku mengandalkan bakat monster. Ah Jiu, Leng Feifan, dan yang lainnya menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Mata Ah Jiu penuh dengan niat bertarung yang kuat, niat bertarung ini begitu kuat hingga hampir terbakar. Ternyata Kaisar Zan begitu kuat, jarak antara dia dan Kaisar Zan setidaknya 100 kali lipat, dan dia baru-baru ini menerobos ke tempat pertama menara Dewa Zan di lantai 6. Dia, yang sedikit kendur, meledak lagi dengan semangat juang yang tak terbayangkan. Suatu hari, saya juga akan berdiri di puncak. Ketika saya meningkatkan setiap seni bela diri ke tingkat tertentu, siapa lagi yang akan menjadi lawan saya? Ah Jiu berkata dengan tegas di dalam hatinya. Perhatian Leng Feifan semua terfokus pada Raja Pedang Ilahi. Sebagai sesama pendekar pedang, Leng Feifei bisa merasakan kengerian petir yang menyambar di langit. Kengerian semacam ini tidak hanya membuatnya tertekan, tetapi juga membuatnya sekuat baja. Sarafnya yang sedikit mati rasa menjadi bersemangat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Jalan pedang, maju dengan berani, atasi duri dan duri. Sword King, terima kasih telah membuatku lebih termotivasi. Leng Feifan berbalik dan pergi. Darah berceceran, Raja Suzaku terluka, dan bekas pisau yang tebal muncul di lengannya, meski tidak dalam, namun tak diragukan lagi mereka mematahkan pertahanan Raja Suzaku. Beruang, api merah meletus, dan bekas pisaunya disempurnakan. Raja Suzaku mengangkat kepalanya dan menatap Raja Pedang. Itu adalah gerakan yang luar biasa, kilatan petir di langit, itu benar-benar menghancurkan tubuh merahku yang berapi-api.
Flaming Overload Body adalah seni bela diri perlindungan tubuh yang diturunkan dari klan Suzaku. Seni bela diri ini sangat unik dan dapat meningkatkan pertahanan tubuh iblis beberapa kali. Hanya seni bela diri, meskipun Yinlei Flash Slash dari Divine Sword King kuat, itu hanya bisa menembus pertahanannya. Saling satu sama lain, Raja Pedang Ilahi mengerutkan kening. Terakhir kali keduanya bertarung, pertahanan Raja Suzaku tidak begitu kuat. Tanpa diduga, dalam beberapa tahun, ada terobosan besar lainnya. Ini dibagi rata. Yah, terbagi rata. Xinghuo Senkuan Raja Suzaku membuat Raja Saber Suci memuntahkan darah, dan tebasan petir Raja Saber Suci menerobos pertahanan Raja Suzaku, menyebabkan dia menderita sedikit trauma kulit. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan Kaisar Perang? Energi yang mereka pancarkan sesuka hati mungkin bisa melukai kita secara serius. Itu wajar. Zandi lebih dari 10 kali atau 20 kali lebih kuat dari Kaisar Semu biasa, dan dia jauh lebih kuat dari Kaisar Semu Puncak. Itu benar, mereka yang baru saja mencapai lantai 9 Menara Dewa Perang adalah Kaisar Semu biasa, dan mereka yang akan melewati lantai 9 adalah Kaisar Semu Puncak. Raja Suzaku dan Raja Pedang Ilahi menerobos masuk lantai 9 Menara Dewa Perang 50 tahun yang lalu. Mereka yang berada di lantai 10 harus menjadi Kaisar Perang biasa, jauh lebih kuat daripada Kaisar Semu Puncak seperti Galaksi King Baihu King. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka. Ye Chen diam-diam mengangguk ketika dia mendengar kata-kata semua orang, itu juga lantai 9 atau 10 dari Menara Dewa Perang. Ada juga celah kekuatan, misalnya yang satu baru saja mencapai lantai 9 Menara God of War, dan yang lainnya hendak melewati lantai 9. Kesenjangan antara keduanya diperkirakan 6 atau 7 kali lipat. Belum lagi membandingkan dengan Kaisar Zan, seperti untuk Ye Chen sendiri. Di lantai 8 Menara Dewa Perang, itu harus di atas rata-rata, dan masih ada jalan panjang untuk melewati lantai 8. Kesenjangan dengan Zandi lebih dari 100 kali lipat. Tentu saja, puluhan kali atau ratusan kali adalah metafora yang sangat misterius. Ambil contoh orang biasa, orang dewasa yang sedikit lebih kuat dapat melawan dua orang dewasa normal, yang 2 kali lebih kuat. Namun apakah bisa dikatakan ada double gap dalam kualitasnya? Tidak mungkin. Kesenjangan kualitas antara Ye Chen dan Kaisar Zan tidak 100 kali lipat. Sampai 10 kali itu luar biasa. Semakin kuat seorang petarung, semakin tinggi kualitasnya 1 poin, kekuatan tempurnya akan meningkat 10%. Hal ini terutama karena terlalu banyak kualitas pribadi, dan kombinasinya adalah kekuatan tempur. Kekuatan tempur adalah manifestasi yang komprehensif. Kalian berdua telah membuat banyak kemajuan. Di kejauhan, sesosok melesat dan mendarat di kerumunan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu dengan sulaman kata hitam besar Wu di bagian belakang, tingginya hampir 2 meter, dengan bahu lebar dan pinggang tipis, dan sepasang mata yang tak terduga. Itu Raja Qiongwu. Raja Qiongwu ada di sini. Pria muda berjubah abu-abu adalah Raja Qiongwu, kepala dari 3 kaisar perang besar di surga para dewa. Setiap surga memiliki seorang pemimpin. Raja Qiongwu masuk ke lantai 10 Menara Dewa Perang 100 tahun yang lalu. Itu terlalu dini, dan pada saat itu ada 4 kaisar perang di surga para dewa, kecuali Raja Qiongwu, 1 meninggal, dan 2 meninggalkan surga para dewa. Raja Qiongwu seharusnya memiliki kekuatan seorang kaisar perang tingkat menengah. Dia pernah menggunakan keahlian uniknya tangan seni bela diri untuk menghubungkan seorang kaisar semu puncak ke sebuah planet dan benar-benar menghancurkannya, di wajahnya. Tangan seni bela diri, peras kaisar kuasi puncak dan planet ini. Ye Chen sangat jelas bahwa menghancurkan planet dan menghancurkan planet bukanlah konsep yang sama. Orang biasa dengan kekuatan besar dapat membelah batu bata, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghancurkan batu bata. Raja Qiongwu, kamu di sini. Raja Suzaku dan Raja Pedang tidak berniat untuk terus bertarung, dan mereka semua memandang Raja Qiongwu. Raja Qiongwu tersenyum dan berkata suatu hari kita akan pergi ke tempat berburu bersama, ayo pergi, minum, dan tetap mabuk. Mereka telah membuat janji untuk memasuki tempat berburu, dan ketika saatnya tiba, mereka akan keluar terpisah. Oke, aku akan mentraktirmu kali ini. Raja Pedang mengangguk. Maka kamu akan menghabiskan uang. Aku tidak akan mabuk tanpa lusinan botol anggur. Ketiganya berjalan berdampingan menuju hotel, sedangkan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berdampingan, meski mereka tidak keberatan. Dalam sekejap, 8 hari berlalu. Di pintu masuk menara perburuan, Zundi keluar satu persatu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Raja Gunung Ungu akan jatuh, dan medan perang perburuan tingkat lanjut menjadi semakin kejam.
Raja Zishan adalah salah satu dari 4 kaisar semu. Kejatuhannya benar-benar membuat orang lengah, tetapi orang yang membunuhnya adalah anak jahat Raja Surga Dewa Jahat, jadi mudah dimengerti. Raja Zishan, salah satu dari 4 kuasi kaisar surga para dewa, menempati urutan keempat setelah Raja Singhe, Raja Harimau Putih, dan Raja 10.000 Panah. Dia membuka pertahanannya, tetapi sayangnya dia bertemu dengan Raja Bocah Jahat dan diburu. Raja Anak Jahat, kaisar semu terkuat dari surga Tulhu, juga merupakan salah satu dari 2 kaisar semu terkuat di seluruh medan perang perburuan tingkat lanjut, yang lainnya adalah Raja Perak dari surga Dewa Roh Raksasa. Raja Bocah Jahat adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia mendobrak lantai 9 menara Dewa Perang dalam waktu kurang dari 10 tahun setelah memasuki surga Dewa Jahat. Dikatakan bahwa karena kecepatan kultivasinya yang cepat, dia mempertahankan penampilannya sebagai bocah 13 atau 14 tahun, jadi dia disebut Bocah Jahat Tongwang. Selain itu, catatan Raja Anak Laki-laki Jahat itu mengerikan. Dia telah melarikan diri dari tangan Kaisar Perang beberapa kali. Itu adalah Dewa Pedang Raja Surga Dewa. Dapat dikatakan bahwa reputasinya di medan perang berburu tingkat tinggi tidak lebih lemah dari Kaisar Perang biasa. Berjalan di belakang adalah 3 Kaisar Perang, Raja Kyongwoo, Raja Suzaku dan Raja Pedang. Raja Suzaku berkata dengan suara yang dalam, kali ini, Surga Dewa telah kehilangan total 4 Kaisar semu, 1 lebih banyak dari tahun lalu. Dalam 5 tahun terakhir, tidak ada Kaisar semu yang lahir. Raja Kyongwoo menghela nafas, kami baik-baik saja. Meskipun Giant Spirit God Paradise hanya kehilangan seorang kaisar semu, mereka juga kehilangan seorang kaisar perang, dan harganya mahal. Kaisar perang manapun sangat berharga, dan merupakan puncak laut, tulang punggung surga. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat sial. Dia kebetulan bertemu dengan Dewi Kegelapan dari surga Dewa Iblis. Jika kita bertemu, hanya Raja Kyongwoo yang akan lolos, kata Raja Pedang perlahan. Medan perang perburuan tingkat lanjut memiliki 2 kuasi kaisar terkuat, dan 3 kaisar perang. 2 kuasi kaisar terkuat adalah Raja Anak Jahat dan Raja Perak. Dewi Ratu Surga, Pendeta Kegelapan. Garis keturunan Dewi Kegelapan adalah garis keturunan yang kuat yang diberkati oleh Dewa Iblis. Mereka memiliki posisi penting dalam ras iblis. Mereka dapat menginspirasi aura berkat Tuhan, melipat gandakan kekuatan tempur mereka, dan kekuatan menakutkan mereka cukup untuk menghancurkan lawan manapun, di alam yang sama. Untungnya, Dewi Kegelapan tidak memiliki kegelapan. Kecepatan seperti penyihir, jika tidak, mereka akan menjadi mimpi buruk siapapun. Berhentilah bicara, pergilah ke bar. Perburuan berikutnya masih setahun lagi. Raja Kyongwoo menghela napas berat dan berjalan menuju hotel. Kekejaman dari medan perang perburuan tingkat tinggi tidak ada hubungannya dengan Ye Chen, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri, meletakkan dasar yang kuat untuk penciptaan seni bela diri peringkat 3. Musim semi pergi dan musim gugur datang, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Medan perang berburu menengah. Lari, itu adalah Frost Squadron of Goddess Paradise. Di kejauhan, begitu tim tingkat menengah dari Yasha God Paradise merasakan kedatangan tim Frost, mereka langsung kabur tanpa ragu, seolah-olah tim Frost adalah sejenis setan, yang membuat mereka ketakutan. Semua orang tinggal di sini. 3 bunga dengan warna berbeda muncul di kepala Ye Chen, dan kecepatannya berlipat ganda. Dalam waktu singkat, dia mengejar lawan 100.000 mil di belakang. Bersenandung, bidang pedang menyebar hingga batasnya dalam sekejap, meliputi 4 kecepatan lebih lambat. Itu anggota Yasha God Paradise membuat kecepatan mereka turun beberapa kali, seperti terjebak dalam rawa. Orang pembawa sial, kita melawannya dengan keras, dan hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Diselimuti oleh dunia pedang saat itu, keempat Raja Yaksa menoleh dan bergegas menuju Ye Chen, bertekad untuk hidup dan mati. Yang lain mengatakan bahwa kamu adalah dewa kematian di medan perang berburu tingkat menengah, tapi aku tidak percaya. Ayo, mari kita lihat bagaimana kamu memblokir serangan bersama kita berempat. Dalam 2 tahun pertama dari 3 tahun, Ye Chen menjadi terkenal di medan perang berburu tingkat menengah. Dalam setahun terakhir, Ye Chen telah menjadi dewa kematian di medan perang berburu tingkat menengah. Setiap tim yang bertemu mereka akan menjadi terluka, dan tidak ada yang akan terhindar, bahkan tim yang dulunya kuat di medan perang berburu tingkat menengah tidak terkecuali. Seiring waktu, Ye Chen dan tim Frost menjadi tabu di medan perang berburu tingkat menengah, dan semua orang menjaga jarak dengan hormat. Satu-satunya pikiran setelah bertemu mereka adalah untuk melarikan diri, itulah sebabnya adegan itu terjadi begitu saja. Bum bum bum. Keempat Raja Yaksa masing-masing mengirimkan gerakan unik mereka dan mengecam Ye Chen dengan ekspresi mengerikan.
Di masa lalu, ketika berhadapan dengan aliansi empat raja besar Yaksa, Ye Chen pasti akan menggunakan Suna Brilliance atau Bailong Desishi, karena hanya dua jurus ini yang dapat melawan, dan tidak ada lagi yang bisa. Tapi sekarang, Ye Chen tidak memilih untuk menggunakan Suna Kemegahan dan Naga Putih menghancurkan dunia, dan yang dia lemparkan adalah api mengamuk yang membakar mata air. Energi pedang besar berubah menjadi api tanpa batas dan menyapu ke arah mereka berempat. Enga-enga-enga, gerakan unik mereka runtuh satu demi satu, seperti Haruyuki bertemu matahari yang terik, menghilang tak terlihat, dan gelombang api yang kuat yang tidak menghilang sepenuhnya menelan mereka. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah sepotong abu dan senjata armor yang sulit dihancurkan sepenuhnya. Melarikan diri. Kedua Raja Yasha yang berlari paling cepat melihat ke belakang ke pemandangan ini, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak berani menoleh untuk bertarung. Ye Chen tidak mengejar mereka. Pada saat itu, jarak antara kedua belah pihak telah melebar hingga jutaan mil, dan Huang Fuyu dan yang lainnya belum menyusul. Menyingkirkan cincin roh penyimpanan dan senjata armor dari keempatnya, Ye Chen menunggu Huang Fuyu dan yang lainnya di tempat. Seni bela diri tertinggi giliran kedua benar-benar kuat. Huang Fuyu, yang bergegas lebih dulu, terlihat sedikit mati rasa. Tahun ini, dia telah melihat fenomena ini lebih dari belasan kali. Apakah itu tim musuh atau dewa, Ye Chen akan ditangani. Dia curiga bahwa Ye Chen sudah memiliki kekuatan lantai 9 menara dewa perang, yaitu kekuatan Kaisar Semu. 1100.